Api di Bukit Menoreh. Cerita, Esa Mintarja. Audiobook, novel silat. Bab 355. Ki Ajar Cangkring ternyata harus mengumpat-umpat menghadapi ujud-ujud semu yang dilepaskan oleh Ki Waskita. Ia merasa sangat terganggu, sehingga ia tidak dapat memanfaatkan kemampuannya memperingan tubuhnya dengan sebaik-baiknya. "Kenapa kau menjadi licik Kisanak?" teriak Ki Ajar. "Kenapa?" jawab Ki Waskita dalam wujudnya yang hanya satu. "Kau telah mengaburkan diri dengan wujud-wujud semu yang dapat mengganggu lawanmu. Kau dengan sengaja telah mengurangi kecepatan gerakku, sehingga serangan-seranganku menjadi gagal." "Kenapa licik?" bertanya Ki Waskita. "Kau telah memanfaatkan ilmumu. Aku pun mencoba untuk memanfaatkan ilmuku pula. Kenapa licik? Jika aku harus meningkatkan kemampuanku menghadapimu dengan ilmu-ilmuku yang lain, apakah aku juga licik? Jika kau berjanji untuk tidak mempergunakan ilmu apapun, maka aku pun bersedia melakukannya. Kita akan bertempur dengan bekal keterampilan wadak dan tenaga cadangan." "Iblis kau," geram orang itu. Ketika serangan-serangan orang itu menjadi semakin cepat, maka Ki Waskita telah semakin sering mempergunakan ilmunya pula, bermain-main dengan wujudnya sendiri. Ki Ajar Cangkring mengumpat-umpat di dalam hati. Ia benar-benar sulit mengatasi wujud-wujud semu yang harus dibedakan dari orang yang sebenarnya. Betapapun Ki Ajar mempertajam penglihatan batinnya, namun ia tetap mempergunakan waktu sekejap untuk menemukan wujud yang sebenarnya. Baru ia dapat meluncur menyerang. Sementara itu Ki Waskita telah siap untuk menangkis atau menghindarinya. Dengan demikian, maka kecepatan gerak di pertempuran itu terasa memang susut. Ki Ajar tidak lagi mampu menyerang lawannya bagaikan seekor burung serigunting. Namun dalam pada itu, maka keduanya telah memusatkan kemampuan mereka pada sentuhan-sentuhan wadak mereka. Mereka telah mengerahkan segenap kekuatan dan kemampuan ilmu mereka. Sehingga dengan demikian, yang terjadi kemudian adalah benturan-benturan ilmu yang semakin lama semakin sengit. Ternyata bahwa Ki Ajar Cangkring memang menyimpan kekuatan yang sangat besar di dalam dirinya. Getaran ilmunya yang mempunyai kekuatan khusus seakan-akan telah menyusup ke tubuh lawan pada setiap benturan, dan dengan demikian maka seakan-akan kekuatannya menjadi berlipat ganda. Tetapi daya taban Ki Waskita pun ternyata terlalu besar, sehingga selalu saja dapat mengatasi perasaan sakit. Bahkan pukulan sisi telapak tangannya menjadi seakan-akan benturan besi baja pilihan. Sehingga setiap mengenai sasarannya, maka rasa-rasanya bagaikan meremukkan tulang. Namun ternyata bahwa kemampuan Ki Ajar Cangkring tidak berada di atas kemampuan Ki Waskita. Pada benturan ilmu, maka Ki Ajar Cangkring tidak mampu bertahan terlalu lama. Karena itu akhirnya Ki Ajar Cangkring telah mengeterapkan ilmu pamungkasnya. Ilmu simpanan yang hanya dipergunakan dalam keadaan terpaksa, karena ilmunya itu seakan-akan merupakan lontaran kekuatan yang tidak ada taranya. Jika dibenturkan gunung akan runtuh, jika dihentakkan ke lautan akan menjadi kering. Ketika hal itu dikatakan kepada Ki Waskita, maka Ki Waskita telah meloncat selangkah surut. Keningnya telah berkerut dan wajahnya memang menjadi tegang. "Jangan menyesal," geram Ki Ajar Cangkring. "Tubuhmu akan hancur lumat menjadi debu." Ki Waskita menarik nafas dalam-dalam. Tetapi katanya kemudian, "Tidak Kisanak. Aku pun mempunyai ilmu simpanan. Agak berlawanan dengan ilmumu, maka ilmuku mempunyai kekuatan yang kebalikannya. Jika menyentuh gunung yang runtuh akan menjadi tegak kembali, jika mengenai lautan yang kering akan segera menjadi pasang sampai ke daratan." "Omong kosong," geram orang itu. "Tidak ada ilmu yang mampu melepaskan kekuatan seperti itu." "Kita memang sama-sama omong kosong," jawab Ki Waskita. Orang itu tidak sabar lagi. Ia pun segera memusatkan nalar budinya. Kedua tangannya bersilang di depan dadanya. Kemudian terjulur lurus ke depan. Perlahan-lahan kedua sikunya ditariknya ke belakang di samping dadanya, dengan tangan mengepal yang menengadah. Sementara itu, Ki Waskita telah bersiap pula. Kedua telapak tangannya menelakup di depan dadanya. Kemudian kedua tangan itu mengembang dengan telapak tangan terbuka, tetapi jari-jarinya merapat. Dengan satu loncatan kecil maka kedua kakinya merenggang. Kaki kanannya agak di depan kaki kirinya, sementara lututnya sedikit merendah. Kedua tangannya bersusun di depan dadanya. Tangan kanannya berada di depan, sedangkan tangan kirinya agak di belakang.
Dalam pada itu, Ki Ajar Cangkring yang merasa memiliki ilmu yang sangat tinggi itu pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya. Bahkan sambil berteriak, "Tidak ada ilmu kebal yang mampu menahan ilmuku." Ki Waskita tidak menjawab. Disadarinya bahwa lawannya benar-benar telah melepaskan ilmu simpanannya. Namun Ki Waskita memang tidak akan menghindar. Ia akan membentur ilmu lawannya itu dengan ilmunya pula. Karena itu, maka ia pun telah mengerahkan kekuatan ilmu yang jarang sekali dipergunakan pula. Sebagaimana lawannya, hanya pada saat-saat yang paling gawat dan tidak mungkin diatasi dengan ilmu tertingginya, maka ia mempergunakan ilmu simpanannya itu. Hal itulah yang tidak diduga oleh lawannya. Ki Ajar Cangkring menduga bahwa Ki Waskita akan menghindari serangannya. Namun Ki Ajar Cangkring telah memperhitungkan apa yang akan dilakukannya kemudian. Ia pun telah siap memburu dan sekaligus menghancurkannya dengan ilmu simpanannya itu. Tetapi lawannya tidak menghindar. Bahkan lawannya telah siap membentur ilmunya. Bagi Ki Ajar Cangkring, sikap Ki Waskita itu adalah sikap yang sangat sombong, tetapi juga mendebarkan sekali. Ki Ajar tidak sempat membuat pertimbangan lain. Sejenak kemudian, ternyata Ki Waskita tidak sekedar menunggu. Tetapi ia pun telah meloncat sambil mengayunkan tangannya pula. Ternyata Ki Waskita telah bertekad bulat untuk menyelesaikan pertempuran itu, apapun yang terjadi. Dengan membenturkan ilmu, maka keduanya akan segera sampai pada batas akhir dari pertempuran itu, siapapun yang akan keluar hidup-hidup dari arena. Demikianlah, maka sejenak kemudian telah terjadi benturan ilmu yang sangat dahsyat. Ki Waskita ternyata telah terlempar beberapa langkah surut. Meskipun ia jatuh pada kedua kakinya, tetapi ternyata ia tidak mampu mempertahankan keseimbangannya. Karena itu, maka Ki Waskita yang tua itu pun telah terhuyung-huyung selangkah lagi surut, kemudian jatuh pada lututnya. Meskipun kedua tangannya mencoba menahan tubuhnya, namun Ki Waskita tidak mampu bertahan. Karena itu, maka ia pun segera jatuh terguling di tanah. Wajahnya sangat pucat, dan pernafasannya menjadi terengah-engah. Bahkan pandangan matanya pun telah menjadi kabur, sementara di dalam dadanya serasa telah menyala bara api yang panas. Orang-orang Tanah Perdikan memang terkejut melihat keadaan itu. Bahkan beberapa orang dengan serta-merta telah berlari mendekatinya, sementara beberapa orang yang lain telah melindunginya dari serangan lawan. Tetapi para pengikut Panembahan Cahya Warastra pun terkejut melihat keadaan Ki Ajar Cangkring. Orang yang dianggap memiliki kelebihan dari kawan-kawannya yang lain, yang dipersiapkan untuk menghadapi orang bercambuk bersama dengan Putut Sendawa. Ternyata Ki Ajar Cangkring itu pun telah terlempar beberapa langkah ketika benturan itu terjadi. Bahkan kemudian telah terbanting jatuh berguling di atas tanah tanpa dapat berbuat sesuatu. Demikian tubuhnya diam, maka sama sekali sudah tidak terdapat lagi tanda-tanda hidup pada Ki Ajar Cangkring itu. Seperti orang-orang Tanah Perdikan, maka para pengikut Panembahan Cahya Warastra pun telah mendekatinya. Ternyata Ki Ajar itu telah meninggal. Ilmu Ki Waskita telah meremukkan isi dadanya, sehingga ia tidak mampu bertahan lagi. Sementara itu beberapa orang telah berusaha mengangkat Ki Waskita, dengan tergesa-gesa dibawa ke belakang garis pertempuran. Mereka menjadi sangat cemas. Meskipun Ki Waskita dalam keadaannya masih berusaha tersenyum sambil berkata, "Aku tidak apa-apa. Letakkan. Aku akan bangkit dan berjalan sendiri." Orang-orang itu menjadi ragu-ragu. Tetapi sekali lagi Ki Waskita berkata, "Letakkan." Ki Waskita memang diletakkan. Tetapi Ki Waskita kemudian duduk bersila sambil menyilangkan tangannya di dadanya. Katanya, "Aku memerlukan waktu sejenak." Ki Waskita itu pun telah memusatkan nalar budinya. Diaturnya pernafasannya dengan sebaik-baiknya. Kemudian sambil menarik nafas dalam-dalam, Ki Waskita menempatkan dirinya pada tataran tertinggi dari semadinya. Matanya pun kemudian terpejam tanpa menghiraukan apapun yang ada di sekitarnya. Rasa-rasanya dunia telah tertutup bagi indranya yang memusatkan perhatiannya pada dunia kecilnya. Dirinya sendiri dalam tatanan yang utuh. Ki Waskita memang memerlukan waktu beberapa saat. Rasa-rasanya segala perasaan sakit pada tubuhnya perlahan-lahan mulai mengendap. Panas di dadanya pun rasa-rasanya telah semakin turun, sementara pernafasannya menjadi semakin teratur, sebagaimana alur darah di dalam nadinya. Sementara itu pertempuran masih berlangsung dengan sengitnya.
Tapi kematian Ki Ajar Cangkring sangat berpengaruh atas seluruh pasukan Panembahan Cahyawarastra yang ada di sekitarnya. Apalagi ketika kemudian terdengar sorak yang bagaikan meledak dari beberapa orang yang melihat Ki Waskita seakan-akan telah menemukan kekuatannya kembali. Sebenarnya lah bahwa Ki Waskita pun kemudian telah sampai pada puncak semadinya. Ia memang merasa keadaannya menjadi semakin baik, sehingga akhirnya, ia telah mengakhirinya. Sambil menarik nafas dalam-dalam, ia mengurai tangannya dan mengembangkannya lebar-lebar. Lewat hidungnya ia menghirup udara sebanyak-banyaknya, kemudian dilepaskannya kembali. Tubuh Ki Waskita sudah nampak jauh lebih segar. Ia tidak lagi nampak pucat. Meskipun tubuh itu terasa masih sangat lemah. Tetapi Ki Waskita kemudian telah dapat bangkit berdiri dan berkata kepada para pengawal. "Tinggalkan aku." Para pengawal itu masih merasa ragu. Tetapi nampaknya Ki Waskita sudah tidak lagi mengalami kesulitan di dalam dirinya. Ia berdiri tegak sambil memandangi medan. Katanya, "Kembalilah ke medan. Kawan-kawanmu memerlukan kau." "Keadaan kita sudah menjadi semakin baik," jawab salah seorang pengawal. "Kita semakin mendesak mereka. Mudah-mudahan sebentar lagi kita berhasil menguasai mereka." Ki Waskita mengangguk-angguk. Namun katanya, banyak kemungkinan masih dapat terjadi. Para pengawal itu pun mengangguk. Mereka pun kemudian telah kembali ke medan membantu kawan-kawan mereka yang semakin mendesak lawan. Ki Waskita masih berdiri termangu-mangu. Namun agaknya pertempuran memang sudah hampir mencapai batas akhirnya. Ketika ia berpaling, maka dilihatnya beberapa orang berada di regol padukuhan induk. Tetapi pertempuran di pusat induk pasukan masih nampak semakin seru. Ki Waskita itu pun menyadari bahwa Ki Patih Mandaraka masih terlibat dalam pertempuran melawan Panembahan Cahyawarastra. Sementara itu, di sekitarnya tentu telah terlibat pula pertempuran antara para pengawal terpilih Panembahan Cahyawarastra. Namun dalam pada itu, Ki Waskita itu telah melihat Kiai Gringsing yang berjalan dengan langkah satu-satu dari regol padukuhan induk ke arahnya. Karena itu, maka Ki Waskita pun telah menunggunya. "Apa yang terjadi Ki Waskita?" bertanya Kiai Gringsing ketika ia menjadi semakin dekat. Ternyata seorang di antara pengikut Panembahan Cahyawarastra memiliki ilmu yang sangat tinggi. "Dalam benturan ilmu, dadaku telah terguncang, sehingga aku memerlukan waktu untuk mengatasinya," berkata Ki Waskita. "Bagaimana dengan orang itu sekarang?" bertanya Kiai Gringsing. "Sengaja atau tidak sengaja, aku telah membunuhnya," jawab Ki Waskita. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Tetapi mereka berada di peperangan. Kiai Gringsing yang melihat Ki Waskita seakan-akan menyesali apa yang terjadi itu pun berkata, "Memang banyak sekali kemungkinan yang terjadi di peperangan." "Inilah peperangan itu," desis Ki Waskita. "Sebagaimana kita saksikan. Seakan-akan telah mensahkan segala perbuatan dan tingkah laku." Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Peperangan memang selalu berarti kematian, luka parah, cacat dan sebagainya, di samping kerusakan. Tetapi sepanjang hidupnya telah disaksikan berapa kali peperangan itu terjadi. Besar dan kecil. Hampir di luar sadarnya Kiai Gringsing memandang pertempuran yang berlangsung dengan sengitnya. Namun semakin jelas nampak bahwa para pengawal Tanah Perdikan telah mendesak pasukan Panembahan Cahyawarastra. Terutama di sayap kanan, pasukan Panembahan Cahyawarastra hampir tidak berdaya sama sekali. Meskipun Agung Sedayu tidak berbuat sewenang-wenang, tetapi kehadirannya di medan memang berpengaruh. Sementara itu di sayap kiri telah terdengar sorak yang meledak. Perhatian para pengawal di sayap kiri tertuju kepada Gelagah Putih yang menggeram karena kemarahan yang tertahan. Ternyata ketika terjadi pertempuran yang sengit, di saat Gelagah Putih semakin meningkatkan kemampuan ilmunya meskipun ia belum merambah ke ilmu-ilmu puncaknya, maka lawannya telah melarikan diri, menyusup di antara para pengikut Panembahan Cahyawarastra. Gelagah Putih tidak sempat mencegahnya, karena ia sama sekali tidak mengira bahwa hal itu akan dilakukan. Sementara itu Gelagah Putih belum menunjukkan kemampuannya yang tidak akan terlawan oleh Putut Kaskaya itu. Namun di luar dugaan, Putut Kaskaya itu tiba-tiba telah meloncat mengambil jarak, namun kemudian ia telah menghilang di dalam hiruk-pikuknya pertempuran di antara kawan-kawannya. Sebenarnya lah di saat Ki Ajar Cangkring membenturkan ilmunya, rasa-rasanya ada sesuatu yang bergetar di hati Putut Kaskaya itu.
Seakan-akan terjadi sentuhan jiwani di saat Ki Ajar Cangkring kehilangan kesempatan untuk melanjutkan pertempuran karena telah membentur kekuatan ilmu Ki Waskita. Karena itu, tiba-tiba saja Putut Kaskaya telah kehilangan tekad perjuangannya pula. Rasa-rasanya ada sesuatu yang menghentakkannya dari medan pertempuran. Dengan tergesa-gesa ia berusaha mencari keterangan tentang gurunya. Namun kemudian ternyata Putut Kaskaya itu menemukan gurunya telah terbunuh di medan pertempuran. Putut itu menggeretakkan giginya oleh kemarahan yang membakar jantung. Dengan geram ia berkata, "Siapa yang telah membunuh guru, akan mati pula, meskipun harus bersama-sama dengan aku." Tiba-tiba saja Putut Kaskaya itu meloncat berdiri. Tangannya yang memegang trisula menjadi gemetar. Rasa-rasanya darahnya di seluruh urat nadinya telah mendidih. Namun tiba-tiba seorang tua telah memegangi lengannya. Dengan nada dalam ia berkata, "Tunggulah. Jangan tergesa-gesa." "Apalagi," teriak Putut itu. "Jangan kehilangan nalar," berkata orang tua itu. "Kehilangan nalar apa? Guru telah terbunuh. Apakah aku harus berdiam diri?" Putut itu berteriak semakin keras. Tetapi orang tua itu nampaknya masih tetap sareh. Katanya, "Kau harus menilai dirimu sendiri. Jika gurumu tidak dapat memenangkan pertempuran itu, apakah kau mungkin dapat melakukannya? Atau karena kau menjadi putus asa lalu membunuh diri?" "Jadi apa maksud kakek?" bertanya Putut Kaskaya. "Kau tahu bahwa padepokan Alang-Alang Kerep tidak lagi mempunyai pemimpin sepeninggal Ki Ajar Cangkring. Kau harus mengingat hal itu. Jika kau juga mati di pertempuran ini, apakah akan kau biarkan padepokan itu pecah tanpa bekas?" bertanya orang tua itu. "Persetan dengan padepokan Alang-Alang Kerep. Tetapi aku harus membalas dendam atas kematian guru." "Aku setuju. Tetapi apa harus sekarang? Yang penting kau harus membalas dendam kematian gurumu. Bukan membunuh diri, meskipun kau akan mendapat pujian bahwa kau adalah seorang murid yang setia, sehingga kau pun ikut mati ketika gurumu mati. Namun dengan demikian, maka pembunuh gurumu itu akan menepuk dada sambil berkata, 'Aku telah menumpas seisi padepokan Alang-Alang Kerep.'" Putut Kaskaya termangu-mangu sejenak. "Sekarang, kau harus menahan diri. Kau harus berjanji di dalam hatimu, bahwa pada suatu saat kau akan kembali ke tanah perdikan. Tidak perlu membawa sekelompok cantrik. Kau datang sendiri, kau tantang orang tanah perdikan ini yang telah membunuh gurumu itu untuk berperang tanding. Jika kau bawa orang padepokan, sekedar untuk menjadi saksi melihat kematian orang yang telah membunuh gurumu itu, sehingga ia akan dapat mengatakan kesaksiannya itu kepada banyak orang di tanah ini," berkata orang tua itu. Putut Kaskaya mengangguk-angguk kecil. Peringatan orang tua yang memang dianggap kakeknya itu agaknya dapat menyentuh hatinya. "Menurut kakek, aku harus menunda perang tanding itu?" bertanya Putut Kaskaya. "Ya," jawab orang tua itu. Bertanya Putut Kaskaya. Putut Kaskaya termangu-mangu sejenak. Dipandanginya orang tua itu dengan dahi yang berkerut. Namun kemudian ia menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Tetapi aku tidak akan pernah melupakannya. Guru telah terbunuh di tanah perdikan Menoreh. Kau harus tetap mempergunakan nalarmu. Bukan sekedar perasaanmu," berkata orang tua itu. "Tetapi bagaimana dengan lawanku di sayap itu, kek?" bertanya Putut Kaskaya. "Bunuh saja sebanyak-banyaknya para pengawal tanah perdikan itu, untuk sekedar mengganti kematian gurumu. Seorang Ki Ajar Cangkring sedikitnya harus mendapat ganti 25 orang. Kau harus membunuh 25 orang pengawal tanah perdikan ini," berkata orang tua itu. Putut Kaskaya memang menjadi ragu-ragu. Dengan nada rendah ia berkata, "Aku mendapat lawan yang tangguh, kek. Anak muda yang ternyata memiliki ilmu yang tinggi. Kenapa kau tinggalkan anak itu, atau barangkali sudah kau binasakan?" bertanya orang tua itu. Tetapi Putut Kaskaya menggeleng. Jawabnya, "Aku tidak segera dapat membunuhnya. Tetapi tiba-tiba saja hatiku terguncang. Rasa-rasanya guru telah memanggil aku. Ternyata guru telah meninggal di sini." Orang tua itu termangu-mangu sejenak. Lalu katanya, "Jika demikian, tinggalkan saja medan. Kita kembali ke padepokan."
Bagaimana tanggung jawab kita terhadap Panembahan Cahyawarastra? Bertanya Putut Kaskaya. Jika kau memasuki kembali medan, hindari lawan-lawan yang berbahaya, agar kau tidak kehilangan kesempatan untuk membalas dendam, berkata kakek tua itu setelah merenung sejenak. Sesaat Putut itu termangu-mangu. Namun kemudian ia berkata, aku condong untuk membalas dendam kematian guru di masa yang akan datang. Karena itu, jika aku sekarang berada di medan, adalah sekedar untuk dapat mempertanggungjawabkan kehadiranku di sini. Baiklah, berkata orang tua itu. Seperti yang aku katakan tadi, bunuh pengawal sebanyak-banyaknya. Tetapi kau tidak usah kembali ke sayap. Putut Kaskaya itu pun segera memasuki medan. Trisulannya yang haus darah itu bergetar di tangannya. Dengan garangnya ia telah bertempur di antara para pengikut Panembahan Cahyawarastra. Para pengawal Tanah Perdikan memang terkejut melihat kehadiran seorang yang sangat garang. Seorang yang dengan trisulannya tanpa ragu-ragu membunuh para pengawal. Para pengawal yang mula-mula telah mendesak pasukan Panembahan Cahyawarastra itu ternyata menjadi kisruh sejenak. Namun karena latihan-latihan yang berat, maka mereka pun segera dapat menyusun sebuah kelompok khusus untuk menghadapinya. Dengan kelompok khusus itu mereka telah menghadapi Putut Kaskaya yang mengamuk. Namun ternyata bahwa memang terlalu sulit untuk menundukkan dan menguasai Putut itu. Beberapa pengawal Tanah Perdikan telah terlempar dari medan. Bahkan ada di antara mereka yang telah terluka parah. Kiai Gringsing dan Ki Waskita yang berada di belakang garis pertempuran telah melihat satu gejolak yang berbeda di medan pertempuran. Ketajaman penglihatan mereka telah melihat bahwa telah terjadi kesulitan pada pasukan Tanah Perdikan menoreh. Kau lihat Ki Waskita, bertanya Kiai Gringsing. Ki Waskita mengangguk sambil berdesis. Ya. Nampaknya ada di antara mereka yang sulit untuk dikuasai. Marilah kita lihat, berkata Kiai Gringsing. Keduanya pun segera telah memasuki medan pertempuran. Ki Waskita yang meskipun belum pulih kembali, namun karena kelebihannya dari orang-orang lain maka ia masih juga mampu mengibaskan serangan yang tiba-tiba saja datang dari para pengikut Panembahan Cahyawarastra. Beberapa saat kemudian keduanya melihat seorang yang telah bertempur dengan garangnya. Dengan tangkasnya ia telah menangkis serangan-serangan beberapa orang pengawal Tanah Perdikan yang mengepungnya. Namun kelompok kecil itu tidak berdaya untuk menguasai orang itu. Marilah, kita mendekatinya, berkata Kiai Gringsing. Kedua orang tua itu melangkah mendekat. Namun tiba-tiba saja orang tua yang dipanggil kakek oleh Putut Kaskaya itu telah menyibak pertempuran itu. Ternyata ia mampu juga mendesak dua orang yang mencoba menahannya. Demikian ia mendekati Putut Kaskaya, maka ia pun segera menariknya sambil berkata, tinggalkan medan. Satu di antara dua orang tua yang mendekat itulah yang telah membunuh gurumu. Jika demikian, aku akan membunuhnya, geram Putut Kaskaya. Atau kau akan menjadi lumat, berkata orang tua itu. Cepat! Sebelum terlambat. Kau akan mendapat kesempatan lain kali, sementara kau sempat meningkatkan ilmumu. Putut Kaskaya tidak dapat membantah lagi. Kakek tua itu telah membawanya mundur dan hilang di balik pertempuran yang sengit. Kiai Gringsing dan Ki Waskita tidak memburunya. Mereka membiarkan orang itu menghilang. Di sayap kanan ada Agung Sedayu dan di sayap kiri ada Gelagah Putih, berkata Kiai Gringsing. Asal saja orang itu tidak mengganggu pertempuran antara Ki Patih Mandaraka dengan Panembahan Cahyawarastra, berkata Ki Waskita. Kiai Gringsing mengerutkan keningnya. Katanya, marilah. Kita akan melihat apa yang telah terjadi di antara Panembahan Cahyawarastra dengan Ki Patih Mandaraka. Nampaknya masih belum terjadi sesuatu yang sungguh-sungguh. Marilah. Kita akan mendekat, desis Ki Waskita. Kedua orang tua itu pun kemudian telah menarik diri ke belakang garis pertempuran. Mereka pun kemudian telah melangkah mendekati pusat medan. Mereka ingin menyaksikan apa yang telah terjadi antara Panembahan Cahyawarastra dengan Ki Patih Mandaraka. Sementara itu, Putut Kaskaya pun telah berada di belakang garis pertempuran pula. Tetapi ternyata ia sama sekali tidak berniat untuk mendekati arena pertempuran antara Panembahan Cahyawarastra dengan Ki Patih Mandaraka. Tetapi orang tua yang disebut kakek oleh Putut Kaskaya itu tiba-tiba saja mempunyai angan-angan yang gila. Putut Kaskaya, berkata orang tua itu. Sebenarnya lah bahwa kita sudah tidak mempunyai harapan lagi.
Karena itu, kita harus berbuat sesuatu untuk melepaskan dendam kita. Apa yang harus kita lakukan, Kek? Bertanya Putut yang kebingungan itu. Tinggalkan medan, berkata orang tua itu. Sudah aku tanyakan tadi kepada kakek, bagaimana tanggung jawab kita kepada Panembahan Cahyawarastra? Bukankah kita sudah menyatakan bersedia untuk bersama-sama datang ke tanah perdikan ini untuk membunuh Ki Patih Mandaraka dan sekaligus menghancurkan tanah perdikan Menoreh? Bertanya Putut itu. Kita tidak akan melarikan diri meninggalkan medan dan tanggung jawab kita. Tetapi kita justru akan berbuat sesuatu yang berarti. Yang akan dapat mempengaruhi medan, terutama orang-orang tanah perdikan ini, jawab orang tua itu. Apa yang harus kita lakukan? Bertanya Putut itu. Pergilah ke padukuhan induk, jawab orang tua itu. Untuk apa? Bertanya Putut itu pula. Pergilah ke rumah Ki Gede. Bakar rumah itu. Jika terjadi kebakaran, maka tentu akan mempengaruhi orang-orang tanah perdikan ini, terutama Ki Gede sendiri. Kau dengan kemampuan ilmumu tentu akan dapat menembus penjagaan para pengawal yang ada di sekitar rumah Ki Gede. Agaknya penjagaan atas rumah itu tidak akan terlalu kuat. Karena kekuatan padukuhan induk ini nampaknya sudah ditumpahkan di sini, berkata orang tua itu. Putut Kaskaya itu termangu-mangu sejenak. Sementara itu kakek tua itu berkata selanjutnya. Jangan hanya rumah Ki Gede. Rumah-rumah yang lain pun harus dibakar juga. Berapa saja kau sempat melakukannya? Bunuh orang-orang yang sempat kau bunuh. Dengan dendam yang semakin membara di hatinya, maka Putut Kaskaya itu mengangguk-angguk. Katanya, baiklah. Aku akan berlari ke padukuhan induk. Aku akan membakar rumah Ki Gede sebelum orang sempat mencegahnya. Kau harus memasuki padukuhan induk itu dengan meloncati dinding. Kemudian telusuri jalan induk. Kau tentu akan sampai ke rumah Ki Gede, berkata kakek tua itu. Putut Kaskaya kemudian telah berdiri tegak dengan dada tengadah. Matanya menjadi merah memancarkan dendam yang membara di hatinya, sedangkan trisula di tangannya telah bergetar menanti kesempatan untuk menghirup darah. Sejenak Putut Kaskaya memandangi medan. Namun tiba-tiba saja ia sudah berlari. Dengan garang Putut itu telah menerobos medan. Demikian tiba-tiba, semua orang terkejut karenanya. Tidak seorang pun yang sempat mencegahnya. Sejenak kemudian Putut itu telah berlari dengan kencangnya menuju ke padukuhan induk yang memang tidak begitu jauh. Tetapi Putut itu tidak mau memasuki padukuhan induk itu lewat regol, karena di regol padukuhan induk itu terdapat beberapa orang pengawal. Beberapa orang pengawal memang melihat Putut itu berlari-lari. Tetapi mereka tidak tahu siapakah orang itu. Karena itu, maka beberapa orang telah menyongsongnya. Namun mereka telah terlambat. Putut telah mencapai dinding padukuhan induk sebelum beberapa pengawal mencegahnya, karena Putut itu berlari sangat kencang. Dengan tangkasnya Putut itu telah meloncati dinding. Seperti seekor burung ia terbang dan hinggap di atas dinding, kemudian meluncur turun di bagian dalam padukuhan induk. Namun dua orang pengawal telah menyongsongnya. Tetapi kedua orang pengawal itu terkejut. Demikian mereka menghentikan Putut itu, maka tiba-tiba saja Putut itu telah menyerang. Trisulanya berputar dengan cepatnya menyambar kedua orang pengawal yang mencoba menangkisnya dengan pedang-pedang mereka. Tetapi ternyata orang itu terlalu kuat. Seorang di antara pengawal itu telah tersentuh ujung trisula itu di dadanya, sehingga ia telah terlempar jatuh. Namun ternyata ia tidak mampu lagi untuk bangkit. Kesakitan yang sangat telah mencengkamnya, sehingga rasa-rasanya hari tiba-tiba saja menjadi gelap. Sementara itu yang lain pun tidak mampu berbuat banyak ketika trisula itu mengoyak lambungnya. Ia pun jatuh tersungkur dan tidak berdaya untuk bangkit. Dengan cepat Putut itu menghilang ketika beberapa orang pengawal yang lain berlari-lari mendekatinya. Yang mereka dapatkan hanyalah dua orang kawan mereka yang terluka cukup parah. Sementara itu Putut Kaskaya telah berlari masuk ke dalam halaman. Memang ada niatnya untuk membakar rumah yang pertama ditemuinya. Tetapi ia pun kemudian telah memperhitungkan pengaruhnya. Jika yang terbakar rumah Ki Gede, akibatnya tentu akan lebih menarik daripada rumah yang lain. Karena itu, maka ia pun telah berusaha menemukan rumah Ki Gede. Ia telah berlari dari satu halaman ke halaman yang lain.
Ketika ia sempat melihat jalan induk di padukuhan itu, maka ia pun telah mencoba untuk mengikutinya meskipun ia tidak berlari di jalan induk itu. Sebenarnya lah bahwa akhirnya ia sampai juga di halaman di sebelah rumah Ki Gede. Ketika ia meloncat ke atas dinding, maka ia segera mengenalinya, bahwa rumah itu agak lain dari rumah di sebelah-menyebelahnya. Selain dindingnya yang agak tinggi, maka dari atas dinding ia melihat beberapa orang yang berjaga-jaga di regol halaman. Bahkan ada beberapa orang yang berada di pendapa. Sebelum sempat dilihat oleh para pengawal, Putut Kaskaya merambat lewat belakang Gandok dan kemudian ia telah meloncat turun di halaman belakang. Tujuannya adalah memasuki bagian belakang rumah Ki Gede, terutama dapur. Menurut perhitungannya, di dapur tentu ada api. Ia akan dapat menyalakan dapur itu lebih dahulu. Kemudian masuk ke bagian dalam rumah Ki Gede dan membakar dinding kayu. Ternyata bahwa Putut Kaskaya dengan mengendap-endap dapat mendekati dapur. Ia melihat beberapa orang perempuan yang sibuk menyiapkan makan bagi para pengawal. Jika saatnya datang pertempuran itu terhenti, selesai atau belum selesai, maka makanan itu akan dikirimkan ke medan. Sambil menggeram Putut Kaskaya itu telah meloncat menyerbu ke dalam kesibukan orang-orang perempuan yang sedang sibuk di luar dapur. Dengan kasarnya ia telah menendang periuk dan dandang tembaga yang ada di atas perapian. Kemudian tanpa mengendalikan diri ia telah melukai beberapa orang perempuan dengan tangan kirinya. Meskipun tidak mempergunakan trisulanya, tetapi beberapa orang perempuan telah terlempar dan jatuh pingsan. Terdengar jerit yang meledak. Perempuan-perempuan itu berlari-larian ke segenap arah sambil berteriak-teriak ketakutan. Putut Kaskaya telah meloncat ke pintu. Perempuan-perempuan yang ada di dapur itu pun telah menjerit-jerit pula sambil berlarian justru masuk ke longkangan. Putut Kaskaya menjadi liar. Matanya yang merah memandang seisi dapur itu. Ia memang melihat api yang menyala di perapian seperti perapian yang terdapat di luar dapur, karena ruang dapur tidak mencukupi. Kemudian setumpuk kayu bakar yang telah kering dan seonggok belarak kering pula. Dengan sigapnya Putut Kaskaya telah memungut kayu-kayu bakar yang tersedia di dapur. Kemudian seonggok belarak kering, dan melemparkannya ke sudut dapur. Dengan sepercik api, maka belarak kering itu akan menyala. Membakar kayu bakar yang kering dan kemudian merambat ke dinding dapur. Dalam waktu singkat dapur itu tentu akan menjadi abu. Aku harus mencegah jika ada orang yang akan menyiramnya dengan air, geram Putut itu. Demikianlah, maka Putut itu pun telah meloncat ke perapian untuk menyalakan segenggam belarak kering untuk membakar seonggok belarak di sudut dapur itu. Tetapi Putut itu terkejut. Tiba-tiba saja tubuhnya telah membentur kekuatan yang cukup besar dan telah melemparkannya jatuh, tepat menimpa setumpuk kayu bakar dan belarak kering di sudut dapur itu, yang disiapkannya sendiri untuk menyalakan api. Tetapi dengan sigapnya, Putut Kaskaya itu meloncat bangkit. Wajahnya menjadi tegang. Jantungnya bagaikan membara oleh kemarahan yang memuncak. Namun ia menjadi heran. Ia tidak segera mempercayai penglihatannya. Yang berdiri di hadapannya adalah seorang perempuan. "Kau," suara Putut itu tiba-tiba saja menjadi gagap. "Siapa kau, dan apa kerjamu di sini?" Ternyata Sekar Mirah telah berada di rumah Ki Gede itu pula. "Tetapi siapa kau?" Putut Kaskaya berganti bertanya. "Aku salah seorang penghuni padukuhan ini. Aku satu di antara perempuan-perempuan yang mendapat tugas untuk masak di dapur." "Nah, berkatalah terus terang, siapa kau?" Suara Sekar Mirah mantap. Tidak nampak ketakutan di wajahnya sebagaimana perempuan-perempuan yang lain. "Kenapa kau tidak berteriak-teriak dan lari keluar dari dapur ini? Kenapa kau tidak takut sebagaimana kawan-kawanmu? Aku akan membakar dapur ini dan bahkan seluruh rumah Ki Gede," berkata Putut Kaskaya. "Cobalah kau bakar rumah ini," Sekar Mirahlah yang menggeram. "Tetapi kau harus keluar. Kau terlalu cantik untuk ikut terbakar di dalamnya. Aku tidak peduli perempuan-perempuan yang lain mati terbakar. Tetapi kau tidak," berkata Putut itu. Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Namun kemudian katanya, "Aku mengerti. Kau tentu salah seorang pengikut Panembahan Cahyawarastra. Nah, ternyata kau mendapat tugas yang paling sulit di antara kawan-kawanmu yang harus bertempur di medan." "Tidak," jawab Putut itu. "Tugasku sangat mudah. Membakar rumah ini. Tetapi aku ingin menyelamatkanmu.
Karena itu, keluarlah dari dapur ini. Aku akan membakarnya. Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi tiba-tiba saja tangannya telah menampar wajah Putut Kaskaya itu. Putut Kaskaya terkejut. Ia tidak mengira bahwa ia akan mengalami perlakuan yang demikian. Karena itu justru untuk beberapa saat ia termangu-mangu. Hampir di luar sadarnya ia mendengar perempuan cantik itu berkata kepadanya. Aku akan melihat, apakah para pengikut Cahya Warastra itu cukup bernilai bagi satu kerja yang besar sebagaimana dihayalkannya. Kerut di dahi Putut Kaskaya itu menjadi semakin dalam. Dengan gigi yang gemeretak ia berkata, ternyata kau adalah perempuan yang paling sombong yang pernah aku jumpai. Apapun yang kau katakan, jawab Sekar Mirah. Marilah. Kita akan bertempur di luar. Putut Kaskaya yang sangat marah dan hampir kehilangan penalarannya itu tidak sempat berpikir panjang. Dengan lantang ia menjawab. Aku bunuh kau. Sekar Mirah tidak perlu menunggu. Putut Kaskaya itu telah meloncat keluar dan menunggu Sekar Mirah di halaman belakang rumah Ki Gede. Dalam pada itu, jerit perempuan-perempuan yang ketakutan telah memanggil beberapa orang pengawal. Demikian Putut itu keluar dari dapur, beberapa orang pengawal telah menyerangnya. Tetapi Putut Kaskaya yang marah itu ternyata tidak memberi kesempatan kepada para pengawal. Dengan tangkasnya ia berloncatan. Trisulanya berputaran. Beberapa buah pedang telah terlempar dari tangan para pengawal. Sementara dua orang pengawal yang terluka terdorong beberapa langkah surut. Darah telah mengalir dari luka-luka mereka. Sekar Mirah masih menyingsingkan kain panjangnya sejenak, baru kemudian ia menyusul keluar dari dapur. Namun ternyata ia sudah melihat dua orang pengawal yang terluka. Karena itu, maka ia pun segera meloncat mendekat sambil berkata, biarlah aku mencoba menahannya. Para pengawal memang menyibak. Mereka merasa bahwa sulit bagi mereka untuk menguasai orang yang bersenjata trisula itu. Bukan saja tenaganya yang sangat kuat. Namun rasa-rasanya ada sesuatu yang melampaui kemampuan kebanyakan orang. Ketika Sekar Mirah memasuki arena pertempuran itu, maka di tangannya telah tergenggam tongkat baja putihnya. Putut Kaskaya mengerutkan keningnya melihat Sekar Mirah yang telah menyingsingkan kain panjang, sehingga yang nampak kemudian adalah pakaian khususnya. Sedang di tangannya telah tergenggam senjata yang agak berbeda dengan kebanyakan senjata para pengawal. Di tangan perempuan itu tidak tergenggam sebilah pedang atau tombak pendek, tetapi sebatang tongkat baja putih. Beberapa saat lamanya Putut Kaskaya merasa heran melihat sikap seorang perempuan yang dianggapnya aneh itu. Namun kemudian dengan geram ia berkata, aku masih memperingatkan kau sekali lagi. Hindari kesulitan yang dapat membunuhmu. Sayang bahwa aku sudah bertekad untuk membunuhmu, jawab Sekar Mirah. Wajah Putut Kaskaya menjadi merah. Ia merasa seorang yang memiliki ilmu yang tinggi. Karena itu, maka ia pun kemudian membentak. Ternyata kau adalah perempuan yang sombong, yang tidak tahu diri. Para pemimpin tanah perdikan ini yang berada di medan berusaha menghindar dari kemarahanku. Sekarang, kau, seorang perempuan, dengan congkaknya berdiri di hadapanku. Apapun yang kau katakan tidak akan dapat menolong kau keluar dari arena ini, berkata Sekar Mirah. Putut Kaskaya memang tidak sabar lagi. Ia harus segera membakar rumah Ki Gede untuk mempengaruhi medan. Kemudian rumah-rumah yang lain. Karena itu, maka ia tidak menunggu lebih lama lagi. Trisulanya segera berputar. Katanya, sayang bahwa aku harus membunuh seorang perempuan yang cantik. Tetapi Sekar Mirah sama sekali tidak menjadi gentar. Ketika orang itu mulai bergeser, maka tongkat baja putih Sekar Mirah pun mulai berputar pula. Sejenak kemudian, maka Putut Kaskaya pun mulai meloncat. Trisulanya terayun deras mengarah ke dada Sekar Mirah. Namun Sekar Mirah sudah bersiap menghadapinya. Tetapi Sekar Mirah tidak mau langsung membenturkan senjatanya, karena ia masih belum mendapat gambaran sama sekali tentang kekuatan dan kemampuan lawannya. Karena itu, maka ia pun telah bergeser menghindar, namun dalam pada itu, tongkat baja putihnya lah yang dengan cepat mematuk ke arah lambung. Putut Kaskaya meloncat menjauh. Namun demikian kakinya menyentuh tanah, maka ia pun telah meloncat maju menerkam Sekar Mirah dengan trisulanya. Sekali lagi serangannya gagal. Sekar Mirah memang berusaha untuk menyentuh trisula itu dengan tongkatnya.
Sentuhan itu tidak terlalu langsung dan tidak terlalu keras. Tetapi dengan demikian Sekar Mirah segera menyadari bahwa lawannya memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu, maka Sekar Mirah harus berhati-hati. Agaknya lawannya memang bukan orang kebanyakan yang ingin menunjukkan jasanya dengan membakar rumah Ki Gede. Tetapi agaknya orang itu memang mendapat tugas khusus untuk melakukan hal itu. Namun Putut Kaskaya pun telah terkejut ketika tongkat Sekar Mirah menyentuh trisulanya. Perempuan itu adalah perempuan yang lain dari perempuan kebanyakan. Bagaimanapun juga, Putut Kaskaya harus mengakui bahwa perempuan itu memiliki kekuatan yang sangat besar. Bahkan di luar penalarannya. Tetapi Putut Kaskaya tidak mempunyai banyak waktu untuk merenunginya. Ia harus segera menyingkirkan orang yang telah menghalangi niatnya untuk membakar rumah itu. Karena itu, maka Putut Kaskaya tidak lagi memandang lawannya itu sebagai seorang perempuan. Tetapi orang itu adalah lawan yang harus dibinasakannya. Dengan demikian maka Putut itu telah meningkatkan kemampuannya. Ia memang ingin segera menyelesaikan pertempuran itu. Tetapi lawannya itu pun telah melakukannya pula. Ternyata perempuan itu pun masih mampu mengimbangi ilmunya, meskipun Putut Kaskaya telah meningkatkan dari satu lapis ke lapisan yang berikutnya. Demikianlah maka pertempuran itu pun semakin lama menjadi semakin sengit. Putut Kaskaya mulai menunjukkan kemampuan ilmunya. Ayunan trisulanya tidak saja berbahaya jika ujungnya mengoyak kulit. Tetapi angin yang berdesir pun rasa-rasanya telah menusuk lubang-lubang kulit. Sekar Mirah mulai merasakan tusukan-tusukan ilmu itu. Karena itu, maka ia pun telah meningkatkan daya tahan tubuhnya untuk mengatasi rasa sakit yang mulai menyengat. Dengan demikian maka Sekar Mirah pun telah meningkatkan ilmunya semakin tinggi pula. Sebagai murid Ki Sumangkar ia telah mendapat warisan ilmu yang matang. Namun sebagai istri Agung Sedayu, maka di bawah bimbingan suaminya ia telah mengembangkan ilmunya itu, sehingga mencapai satu tataran yang sangat tinggi. Karena itulah, maka ketika Sekar Mirah memutar tongkat baja putihnya semakin cepat, maka yang nampak kemudian adalah bagaikan gumpalan asap putih yang menyelimuti dirinya. Namun perisai itu kadang-kadang telah melibat lawannya dengan ayunan yang keras. Bahkan sekali-sekali mematuk dengan tajamnya, sehingga Putut Kaskaya itu harus berloncatan surut. Namun Sekar Mirah tidak mau melepaskannya. Dengan tangkasnya ia memburu. Memutar senjatanya dan menyerang dengan garangnya. Tetapi Putut Kaskaya yang marah itu telah menghentakkan ilmunya. Getaran angin yang timbul oleh putaran trisulanya rasa-rasanya menjadi semakin tajam menusuk kulitnya. Dengan demikian maka pertempuran antara keduanya pun menjadi semakin sengit. Sementara itu, beberapa orang pengawal telah berkerumun melingkarinya. Beberapa orang justru menjadi sangat tegang menyaksikan pertempuran yang menjadi semakin sengit itu. Para pengawal yang menyaksikan pertempuran itu masih juga menjadi heran melihat kemampuan Sekar Mirah. Mereka mengerti bahwa Sekar Mirah berilmu tinggi. Tetapi ketika mereka menyaksikan Sekar Mirah mengerahkan ilmunya, maka mereka benar-benar menjadi semakin kagum. Sebenarnya lah ilmu Sekar Mirah yang diwarisinya dari Ki Sumangkar telah berkembang semakin mekar di dalam dirinya. Agung Sedayu telah memberikan banyak tuntunan kepadanya. Pengalaman yang semakin luas pun telah memberikan dukungan akan kematangan ilmunya itu. Dengan demikian maka menghadapi Putut Kaskaya, Sekar Mirah tidak segera terdesak. Bahkan daya tahan tubuhnya masih mampu mengatasi rasa sakitnya, sementara ayunan tongkat baja putihnya semakin lama menjadi semakin berbahaya. Benturan-benturan yang terjadi dengan trisula Putut Kaskaya telah membuat keduanya menjadi berdebar-debar. Sekar Mirah menyadari bahwa lawannya memang berilmu tinggi. Tetapi sebaliknya Putut Kaskaya pun tidak dapat mengingkari kenyataan bahwa yang dihadapi adalah seorang perempuan yang memiliki kemampuan di atas orang kebanyakan. Karena itu, maka pertempuran pun menjadi semakin sengit. Keduanya berloncatan dengan tangkasnya. Senjata mereka berputaran dan sekali-sekali telah beradu. Sekar Mirah yang semakin merasakan tusukan getaran angin yang terlontar dari ayunan senjata lawannya dalam lambaran ilmunya, telah mengimbanginya dengan kecepatan putaran tongkat baja putihnya. Dengan sangat tangkas Sekar Mirah berusaha untuk menyusup lubang-lubang pertahanan trisula lawannya. Putut Kaskaya yang telah melepaskan ilmunya ternyata tidak segera berhasil dengan cepat melumpuhkan Sekar Mirah. Bahkan setelah bertempur beberapa lama, Sekar Mirah masih saja mampu mengimbangi ilmunya yang sudah mencapai tataran tertinggi.
Dalam pada itu, Putut Kaskaya yang seakan-akan telah kehilangan penalarannya yang bening itu, tidak lagi mampu berpikir dengan bening. Justru karena ia tidak segera dapat mengalahkan Sekar Mirah, maka hatinya menjadi semakin gelisah. Apalagi semakin lama semakin banyak pengawal yang mengerumuninya. Pada suatu saat Sekar Mirah akan dapat memberikan perintah kepada mereka untuk bersama-sama melawannya. Meskipun para pengawal itu tidak berilmu tinggi, tetapi bersama dengan Sekar Mirah, mereka akan dapat menjadi sangat berbahaya. Sebenarnya lah, seorang pemimpin kelompok dari para pengawal itu pun telah meneriakkan perintah untuk mengepung orang itu. Dengan lantang ia berkata, "Nyi Sekar Mirah, izinkan kami ikut campur dalam pertempuran ini." "Serahkan orang ini kepadaku," jawab Sekar Mirah. "Kita tidak dituntut untuk berperang tanding dalam keadaan seperti ini. Segalanya harus diselesaikan dengan secepatnya. Mungkin akan segera datang orang lain, sehingga kita akan mendapat pekerjaan yang semakin berat." "Lakukanlah pekerjaan yang lain itu," jawab Sekar Mirah sambil bertempur. Tetapi pemimpin kelompok itu menyahut, "Kita jangan dilibat oleh perasaan dan harga diri semata-mata. Tetapi kita harus mengambil langkah-langkah yang paling menguntungkan sekarang ini. Mungkin medan perang di luar padukuhan induk ini dengan segera memerlukan tenaga kita. Marilah," teriak Putut Kaskaya. "Siapa yang ingin segera mati, majulah bersama-sama dengan perempuan yang sombong ini." Pemimpin kelompok itu termangu-mangu. Ia memang menyadari bahwa Putut Kaskaya itu berilmu sangat tinggi. Jauh lebih tinggi dari jangkauan kemampuan mereka. Tetapi bersama dengan Sekar Mirah, maka mereka tentu akan dapat segera melumpuhkannya. Akhirnya Sekar Mirah tidak dapat mencegah lagi. Karena itu maka katanya, "Jika kalian mempunyai perhitungan lain, terserahlah. Kita selesaikan orang ini." Putut Kaskaya menggeram. Namun ia mendengar Sekar Mirah berkata, "Tetapi sebelumnya beri aku kesempatan." Pemimpin kelompok itu masih menahan diri. Sementara itu Sekar Mirah telah mengerahkan segenap kemampuannya. Dengan tuntunan Agung Sedayu yang memiliki ilmu kebal, maka daya tahan Sekar Mirah memang menjadi sangat tinggi meskipun belum berwujud perisai kekebalan. Karena itu, maka serangan ilmu Putut Kaskaya dengan getaran udara yang memancar oleh desir angin karena ayunan trisulanya tidak dapat melumpuhkan Sekar Mirah. Sementara itu Sekar Mirah rasa-rasanya justru menjadi semakin tangkas. Ketika Sekar Mirah menghentakkan kemampuannya, maka kecepatan Sekar Mirah bagaikan berlipat. Karena itu, maka Putut Kaskaya menjadi terdesak betapapun ia menahan gerakan Sekar Mirah dengan ilmunya. Bahkan kemudian ilmunya tidak mampu melindunginya dari sentuhan ujung tongkat baja putih Sekar Mirah. Terdengar desah tertahan. Putut Kaskaya meloncat mengambil jarak sambil menyeringai kesakitan. Ternyata pundaknya telah terluka. Darah telah mengalir dari lukanya itu. "Iblis betina," geram Putut Kaskaya. "Kau akan menyesal karena tingkah lakumu itu." Sekar Mirah tidak menjawab. Tetapi ia justru telah memburu lawannya sambil memutar tongkat baja putihnya. Putut Kaskaya memang agak menjadi kebingungan. Ia tidak dapat meloncat lebih jauh lagi. Para pengawal tanah perdikan seakan-akan telah mengepungnya. Sementara itu serangan Sekar Mirah datang bagaikan arus di lautan. Dengan segenap sisa kemampuannya Putut Kaskaya telah mengelakkan serangan Sekar Mirah, bahkan telah sempat berganti menyerang. Trisulanya mematuk dengan garang ke arah jantung Sekar Mirah. Justru sesaat setelah tongkatnya terayun tanpa menyentuh sasaran. Karena itu, maka Sekar Mirahlah yang telah meloncat surut. Ternyata dalam saat yang pendek itu, Putut Kaskaya sempat merenungi keadaannya. Ia tidak ingin mati di tanah perdikan menoreh saat itu. Ia berniat untuk tetap hidup dan menempa diri untuk datang pada kesempatan lain, membalas dendam kematian gurunya. Dengan demikian maka setelah ia terluka, sementara itu beberapa orang pengawal telah mengepungnya, ia pun mempunyai perhitungan lain. Ia tidak lagi berniat membakar rumah Ki Gede. Yang tumbuh di hatinya adalah mencari kesempatan untuk menyelamatkan diri. Pada saat Sekar Mirah berdiri tegak setelah bergeser surut, maka ia melihat sikap yang aneh pada lawannya. Namun Sekar Mirah tidak segera menangkap maksud Putut Kaskaya. Karena itu ia justru terkejut ketika ia melihat Putut itu meloncat menjauh. Sekar Mirah sama sekali tidak mengira bahwa lawannya yang berilmu tinggi itu telah berusaha meninggalkan arena.
Namun ternyata bahwa Putut Kaskaya telah membentur para pengawal yang mengepungnya. Beberapa orang telah menyerang Putut itu bersama-sama. Tetapi Putut Kaskaya memang berilmu tinggi. Hampir bersamaan dua orang pengawal telah meloncat keluar dari benturan. Ujung trisula Putut Kaskaya agaknya telah menggores dada mereka, sehingga pakaian mereka telah diwarnai oleh darah yang mengalir dari lukanya itu. Meskipun demikian para pengawal yang lain tidak menjadi gentar dan berlarian. Beberapa orang telah siap untuk menyerang bersama-sama pula. Tetapi sebuah tombak telah dipatahkan oleh Putut Kaskaya, sedang sebilah pedang telah terlempar. Namun pada saat yang gawat bagi para pengawal itu, Sekar Mirah telah meloncat menyerang Putut itu pula. Dengan lantang Sekar Mirah berkata, "Hati-hatilah. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Putut Kaskayalah yang tergetar jantungnya. Karena itu, maka ia harus memecah perhatiannya. Para pengawal yang bersiap untuk menyerangnya, dan tongkat baja putih Sekar Mirah yang terayun ke arahnya. Namun ternyata Putut Kaskaya benar-benar seorang yang berilmu tinggi. Ternyata ia telah menghentakkan kemampuan dan ilmunya. Dengan kecepatan yang tidak terjangkau oleh para pengawal maka Putut Kaskaya sempat menembus kepungan mereka. Dua orang pengawal terlempar jatuh keluar dari lingkaran. Meskipun keduanya tidak terluka, tetapi rasa-rasanya tulang belakang mereka menjadi bagaikan retak. Tetapi Sekar Mirah pun mampu bergerak secepat Putut Kaskaya. Dengan demikian maka ketika Putut Kaskaya berdiri di luar kepungan, dengan cepat Sekar Mirah telah melibatnya sekali lagi dalam pertempuran. Namun kegelisahan di hati Putut Kaskaya benar-benar tidak menguntungkan baginya. Ketika para pengawal memburunya dan mengepungnya lagi, Putut Kaskaya yang gelisah itu menjadi lengah. Sekali lagi tongkat baja Sekar Mirah terayun menyusup di antara pertahanan lawannya. Yang menyentuh tengkuk Putut Kaskaya bukan ujung tongkat baja putih itu, tetapi justru pangkal tongkat baja yang berwujud tengkorak yang berwarna kekuning-kuningan. Putut Kaskaya mengaduh kesakitan. Sentuhan itu memang tidak menumbuhkan luka di tubuhnya, tetapi tulangnya lah yang terasa menjadi bagaikan patah. Dalam keadaan yang demikian, para pengawal yang marah tidak dapat mengendalikan diri lagi. 4 orang di antara mereka telah terluka parah, bahkan membahayakan jiwa mereka. Sementara 2 orang lainnya tidak mampu lagi bangkit berdiri, karena tulang belakangnya yang kesakitan. Karena itu, dalam keadaan yang lemah, seorang di antara para pengawal telah berhasil menyentuh lambungnya dengan ujung tombaknya. Namun, demikian ujung tombak itu menggores di lambungnya, maka serangan yang dahsyat telah meluncur ke arah pengawal itu. Pengawal itu terkejut. Rasa-rasanya tidak ada kesempatan lagi baginya untuk menghindar atau menangkis serangan itu. Tetapi sebuah kekuatan yang lain telah membentur serangan itu. Demikian kuatnya, sehingga telah terjadi benturan yang menggetarkan. Ternyata Sekar Mirah sempat membentur serangan yang jika dibiarkan saja akan dapat membunuh pengawal itu. Namun dalam benturan itu, keduanya telah terpental beberapa langkah surut. Tetapi hampir bersamaan pula keduanya telah melenting berdiri dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Ternyata keadaan Sekar Mirah masih lebih baik dari keadaan Putut yang terluka itu. Karena itu, maka dalam kepungan para pengawal Sekar Mirah berkata, "Kisanak, kau telah terluka. Kau harus melihat kenyataan tentang dirimu. Kau tidak akan dapat berbuat apa-apa lagi di sini. Kau tidak akan berhasil membakar rumah Ki Gede, dan kau tidak akan dapat melarikan diri. Karena itu, menyerahlah. Keadaanmu akan menjadi lebih baik daripada kau kehilangan akal dan bertempur terus, karena hal itu tidak ubahnya dengan membunuh diri." "Persetan," geram Putut Kaskaya. "Kau jangan merendahkan aku. Aku adalah Putut Kaskaya, murid Ki Ajar Cangkring. Aku harus membunuh semua pengawal yang ada di sini. Kematian guruku harus ditebus dengan sangat mahal oleh orang-orang menoreh. Nilai nyawa guruku sama dengan nilai nyawa 25 pemimpin tanah perdikan ini. Atau sama dengan 100 nyawa pengawal kecil seperti kalian." "Siapa yang akan memungut nyawa kami sebanyak itu?" bertanya Sekar Mirah. "Aku," jawab Putut Kaskaya. "Agaknya kau belum cukup berpengalaman terlibat dalam pertempuran yang besar, sehingga kau menjadi gila karenanya," berkata Sekar Mirah. "Tutup mulutmu perempuan dungu," bentak Putut itu. "Aku sudah menjelajahi lebih dari 1000 medan." Sekar Mirah justru tertawa. Katanya, "Sudah berapa ratus tahun umurmu sekarang?"
Wajah orang itu menjadi merah. Dipandanginya Sekar Mirah dan para pengawal itu dengan tatapan mata yang liar. Namun sebenarnya lah seperti yang dikatakan oleh Sekar Mirah, meskipun bukan karena pertempuran itu sendiri, tetapi kematian gurunya benar-benar telah mempengaruhinya sehingga ia tidak lagi dapat berpikir bening. Dendam yang menyala di hatinya, keadaan yang berbeda dari yang diperhitungkannya, dan kemudian luka-luka di tubuhnya, memang membuatnya seperti orang gila. Karena itulah, maka tawaran Sekar Mirah itu baginya adalah satu penghinaan. Sejenak ia masih memandang dengan liar keadaan di sekelilingnya. Namun kemudian, dengan tiba-tiba saja sekali lagi ia mencoba menerobos kepungan para pengawal. Demikian tiba-tiba, sehingga seorang pengawal telah terpental dan jatuh terlempar dari lingkaran. Agaknya pundaknya telah terluka pula, sehingga darah mengalir dari lukanya itu. Ketika para pengawal yang lain memburunya, maka Putut Kaskaya itu benar-benar telah mengamuk. Beberapa orang pengawal segera tergores pula ujung trisulanya, serta 2 buah pedang telah terlempar. Sekar Mirah pun kemudian menilai orang itu sangat berbahaya. Karena itu, maka ia pun telah meloncat langsung menyerangnya dengan tongkatnya. Tetapi Putut Kaskaya masih sempat mengelak. Ia telah meloncat surut. Namun Sekar Mirah memburunya dengan putaran tongkat baja putihnya. Ketika ayunan tongkat bajanya tidak mengenai sasaran, maka Sekar Mirah telah menarik tongkat bajanya itu. Namun dengan tiba-tiba saja tongkat itu mematuk mengarah ke dada. Satu benturan telah terjadi. Putut Kaskaya menangkis serangan itu dengan trisulanya. Tetapi ternyata bahwa Sekar Mirah telah lebih dahulu menguasai senjatanya, sehingga sambil menggeliat, maka tongkatnya itu terayun berputar bersama tubuhnya. Dengan ayunan yang sangat keras, ternyata tongkat baja putih Sekar Mirah telah mengarah ke lambung lawannya. Putut Kaskaya memang sempat menangkis. Tetapi ayunan itu terlalu kuat, sehingga tongkat itu benar-benar telah menghantam lambung Putut Kaskaya. Putut Kaskaya memang terdorong beberapa langkah. Lambungnya terasa sakit, meskipun dengan cepat ia mengatasinya, karena ayunan tongkat lawannya telah tertahan oleh trisulanya. Namun yang tidak disangka oleh Putut itu adalah kemarahan para pengawal yang telah kehilangan beberapa orang kawan-kawannya yang terluka parah. Ketika Putut Kaskaya itu sedang memusatkan perhatiannya pada serangan Sekar Mirah, maka mereka yang kehilangan senjata telah sempat memungutnya kembali. Dengan demikian maka mereka dengan serta-merta telah menyerang Putut itu dari berbagai jurusan. Putut Kaskaya memang menjadi bingung. Ia hanya dapat memutar trisulanya dengan cepatnya untuk melindungi dirinya, sementara itu sambaran anginnya bagaikan melontarkan ribuan duri ke sekitarnya. Para pengawal itu memang menyeringai menahan sakit. Tetapi dorongan kemarahan di dalam hati mereka tidak tertahankan. 3 bilah pedang terlempar dan sebuah ujung tombak patah, ketika mereka berusaha menembus ayunan trisula yang melindungi dirinya itu. Tetapi sebuah di antara ujung tombak yang lain ternyata sempat menyusup di antara ayunan trisula itu, tepat mengenai sisi sebelah kanan dada Putut Kaskaya. Putut itu menggeram. Matanya menjadi semakin liar. Dengan garangnya ia bersiap untuk meloncat menyerang pengawal yang telah mengenai dadanya itu. Namun di luar perhitungannya yang semakin kabur, tongkat baja putih Sekar Mirah telah memukul trisulanya. Demikian kerasnya dan tidak terduga-duga, sehingga trisula itu telah terlepas dari tangannya. Putut Kaskaya tiba-tiba saja berteriak seperti orang yang kepanjingan setan, oleh kemarahannya yang memuncak di dalam dadanya. Tetapi semakin yakin akan keberhasilannya bersama para pengawal menguasai Putut Kaskaya, maka Sekar Mirah pun menjadi semakin tenang. Karena itu, sambil bersiap dengan tongkat baja putihnya Sekar Mirah melangkah semakin dekat sambil berkata, "Sudahlah. Menyerahlah. Kau tidak mempunyai harapan sama sekali. Kau akan diadili oleh Mataram dengan cara yang wajar. Karena itu jangan menjadi liar seperti itu. Persetan kau perempuan iblis," geram Putut itu. "Jangan mencoba merayu aku. Aku tidak membutuhkan perempuan seperti kau." Sekar Mirah mengerutkan keningnya. Tetapi ia masih mampu menahan diri. Katanya, "Apapun yang kau katakan, tetapi kau sudah terlalu parah. Di sekitarmu adalah para pengawal yang dapat memperlakukan kau lebih buruk dari para prajurit Mataram. Karena itu, sekali lagi aku memberimu kesempatan. Tutup mulutmu. Aku tidak tertarik melihat tampangmu. Di Madiun banyak perempuan yang jauh lebih cantik dari kau," bentak Putut Kaskaya.
Sekar Mirah termangu-mangu sejenak. Namun kemudian katanya, "Jika kau menolak kesempatan ini, maka kami akan menyerangmu." "Aku bunuh kau iblis betina," Putut itu berteriak. Sebenarnya lah Putut Kaskaya telah menyerang Sekar Mirah. Kedua tangannya mengembang dengan garangnya, siap untuk menerkam lawannya. Sekar Mirah memang sudah bersiap. Ia bergeser selangkah ke samping, sementara itu, tongkat baja putihnya terayun mendatar menyusul arah gerak Putut Kaskaya. Tidak dengan sepenuh tenaga. Namun karena tongkat itu mengenai tengkuk, maka Putut Kaskaya itu telah jatuh tertelungkup. Hampir saja menimpa seorang pengawal yang dengan cepat bergeser mundur, sehingga Putut itu jatuh di depan kakinya. Satu kesempatan bagi pengawal itu. Dengan serta-merta ia mengangkat tombaknya. Hampir saja menghunjam di punggung Putut Kaskaya. Namun tiba-tiba saja tombak itu telah terpental lepas dari tangannya, sehingga sama sekali tidak menyentuh tubuh Putut itu. Sekar Mirahlah yang telah memukul tombak itu. Katanya, "Jangan kau bunuh orang yang menjadi gila ini. Ambil tali yang paling kuat. Jika ada cari janget, ikat dan ia akan menjadi tawanan yang mungkin berarti bagi Mataram." Putut itu sendiri memang berusaha untuk bangkit. Namun tenaganya sudah tidak memungkinkan sama sekali. Darah yang mengalir dari luka-luka di tubuhnya, serta tengkuknya yang serasa retak, hampir membuatnya menjadi pingsan. "Kau tidak akan dapat memilih lagi," berkata Sekar Mirah. Putut itu memang sudah tidak berdaya. Karena itu, ketika beberapa orang menangkapnya dan menariknya bangkit, ia tidak mampu melawan lagi. Meskipun ia mencoba namun tenaganya sudah tidak berarti sama sekali. Beberapa saat kemudian, seorang pengawal telah keluar dari dapur dengan membawa tali ijuk, karena tidak didapatinya janget. Tetapi tali ijuk pun termasuk tali yang cukup kuat. Putut Kaskaya memang mencoba untuk meronta. Tetapi tenaga beberapa orang pengawal tidak dapat dilawannya lagi. Darah yang mengalir dari luka-lukanya justru menjadi semakin banyak karena geraknya sendiri. "Jangan memeras darahmu sendiri," berkata Sekar Mirah. Tetapi Putut Kaskaya masih mengumpatinya. Sekar Mirah sama sekali tidak menghiraukannya. Para pengawal itu pun kemudian telah membawa Putut itu ke halaman depan. Beberapa saat Putut itu menjadi tontonan. Para pengawal yang bertugas di halaman depan ketika mengetahui beberapa orang kawannya dilukai, bahkan ada yang menjadi parah, telah menjadi marah. Hampir saja mereka tidak dapat dikendalikan. Tetapi Sekar Mirahlah yang telah dengan keras memperingatkan mereka untuk tidak melakukan kekerasan lagi. "Tetapi ia sudah melukai kawan-kawan kami. Bahkan beberapa orang menjadi parah. Mungkin mereka tidak akan tertolong lagi jiwanya," berkata salah seorang pengawal. "Tetapi ia diperlukan. Keterangannya akan dapat memberikan beberapa petunjuk bagi Mataram," jawab Sekar Mirah. "Ia tidak tahu apa-apa," jawab pengawal yang lain. "Hanya para pemimpin mereka sajalah yang tahu serba sedikit tentang gerakan ini." "Orang ini termasuk orang penting," berkata Sekar Mirah. "Omong kosong," teriak salah seorang pengawal. Sekar Mirah ternyata agak tersinggung, karena itu, maka ia pun berkata, "Baiklah. Jika tidak percaya, biarlah tali itu dilepaskan. Beri kesempatan orang itu beristirahat sejenak." "Tetapi itu akan sangat berbahaya," berkata salah seorang pengawal yang ikut mengikatnya. "Terserah kepada kalian. Aku akan pergi ke dapur." Perempuan-perempuan yang ketakutan itu perlu mendapat sedikit penjelasan agar mereka dapat menjadi tenang, berkata Sekar Mirah. Tetapi tawanan ini, seorang pengawal yang melihat kemampuannya termangu-mangu. "Aku akan melepaskan tali. Terserah kepada kalian, apa yang akan kalian lakukan atasnya," berkata Sekar Mirah. "Jangan," minta pengawal yang mengikatnya. Sekar Mirah terdiam sejenak. Dia matinya para pengawal yang menjadi tegang. Beberapa di antara mereka nampak ragu-ragu. Meskipun tubuh orang itu telah diwarnai dengan darah, namun keliaran sorot matanya masih tetap mendebarkan jantung. Baru beberapa saat kemudian Sekar Mirah bertanya, "Jadi bagaimana? Apakah orang itu harus dilepaskan atau tidak?" Tidak ada yang menjawab. Karena itu, maka Sekar Mirahlah yang berkata, "Nah, jika demikian, maka kalian harus mendengar kata-kataku. Orang ini adalah orang yang berilmu tinggi.
Jika kalian tidak percaya, maka bertanyalah kepada kawan-kawan kalian yang telah bertempur melawannya. Jika ia tidak berilmu tinggi, maka ia tidak akan dapat melukai sekian banyak pengawal. Bahkan ada di antara mereka yang luka parah. Bersama-sama para pengawal aku berhasil menangkapnya. Tangkapan itu harus kita serahkan kepada para pemimpin prajurit Mataram. Merekalah yang berhak untuk menjatuhkan keputusan. Apalagi orang ini masih mungkin akan dapat memberikan keterangan yang berarti. Para pengawal yang marah itu saling berdiam diri. Namun mereka mulai tersentuh oleh keterangan Sekar Mirah. Sekarang, aku serahkan tangkapan itu kepada pemimpin para pengawal yang bertugas di sini. Tangkapan ini harus dipertanggungjawabkan kepada para pemimpin dari Mataram setelah pertempuran selesai seluruhnya. Bukankah menurut beberapa penghubung yang sengaja memberikan keterangan kemari, kita mempunyai harapan untuk menang? Aku percaya bahwa para penghubung itu tidak sekedar membesarkan hati kita, berkata Sekar Mirah. Para pengawal itu masih saja berdiam diri. Namun sekali lagi Sekar Mirah berkata, "Aku serahkan tawanan ini. Aku harus kembali ke dapur untuk menyelesaikan masakan, serta mengatur kembali alat-alat dapur yang telah diporak-porandakan oleh orang itu." Pemimpin pengawal di rumah Ki Gede itu pun kemudian melangkah maju. Semakin dekat, pemimpin itu melihat bahwa luka-luka yang terdapat pada tubuh orang itu agaknya cukup berat. Tetapi orang itu masih nampak garang sekali. "Baiklah," berkata pemimpin pengawal itu. "Kami akan menyimpannya di bilik khusus. Tetapi hati-hatilah. Jaga orang itu baik-baik." Setelah beristirahat sejenak, mungkin ia menemukan kekuatan baru, berkata Sekar Mirah. Lalu katanya, "Jika perlu, panggil aku di dapur." Para pengawal itu pun telah melakukan pesan Sekar Mirah dengan sebaik-baiknya, karena mereka pun menyadari bahaya yang dapat ditimbulkan oleh orang itu. Sementara Sekar Mirah telah pergi ke dapur bersama beberapa orang pengawal yang dimintanya untuk membantu membenahi dapur dan alat-alat yang dipergunakan di luar dapur karena ruang dapur kurang mencukupi, serta menolong beberapa orang yang menjadi ketakutan dan bahkan pingsan. Sedangkan beberapa pengawal yang lain telah merawat kawan-kawannya yang telah dilukai oleh Putut Kaskaya yang bagaikan menjadi gila itu. Beberapa perempuan memang tidak dapat melanjutkan kerja mereka. Yang bernasib buruk karena mendapat pukulan Putut Kaskaya perlu mendapat perawatan khusus. Sementara ada yang menjadi seperti orang kebingungan karena perasaan takut yang sangat. Namun mereka yang lain masih sempat bekerja lagi bersama dengan Sekar Mirah. "Jangan takut," berkata Sekar Mirah. "Aku akan tetap berada di dapur. Para pengawal akan berjaga-jaga di halaman belakang. Kita memang agak lengah sebelumnya, karena kita merasa terlalu aman di sini." Beberapa orang perempuan memang mempunyai keberanian cukup sehingga mereka tidak lagi merasa takut untuk melanjutkan kerja mereka. Untunglah bahwa api di perapian tidak meloncat keluar dan membakar persediaan kayu bakar dan belarak kering. Jika demikian, maka Putut Kaskaya akan mendapat keuntungan dari peristiwa itu. Sementara itu pertempuran di semua medan nampaknya sudah menjadi pasti. Bahkan pertempuran terbesar di sisi selatan pun telah hampir berakhir. Pasukan Tanah Perdikan menoreh dan pasukan Mataram telah mendesak pasukan lawan semakin jauh. Bahkan hampir dapat dipastikan bahwa dalam waktu dekat pasukan lawan akan dapat dipecah. Jika mereka tidak menarik diri dari medan karena harga diri atau pertimbangan lain, maka korban akan tidak terhitung lagi. Namun agaknya memang tidak ada pilihan lain dari pasukan Madiun selain melepaskan diri dari medan, selagi mereka masih mampu mundur sambil melindungi diri. Apalagi ketika dari para penghubung pimpinan pasukan Madiun itu mendapat keterangan bahwa di semua medan pasukan Panembahan Cahya Warastra tidak lagi mampu bertahan. Sementara itu, matahari pun menjadi semakin rendah. Meskipun perintah dari Panembahan Cahya Warastra bahwa pasukannya harus bertempur sampai tuntas tanpa menghentikan pertempuran meskipun matahari terbenam, namun perintah itu tidak dapat dilaksanakan. Sebelum matahari terbenam, maka pasukan Madiun yang diperbantukan kepada Panembahan Cahya Warastra itu sudah tidak mampu bertahan lagi. Mereka terdesak semakin jauh. Sebelum mereka terperosok ke dalam rawa-rawa yang ditumbuhi hutan pandan dengan duri-duri tajam, maka senapati prajurit Madiun itu telah mengambil kebijaksanaan yang terbaik yang mungkin dilakukan untuk menyelamatkan jiwa para prajuritnya. Karena itulah maka senapati tertinggi dari pasukan Madiun itu telah memberikan isyarat kepada pasukannya untuk dengan hati-hati dan utuh menarik diri dari medan.
Mereka harus saling melindungi sehingga korban tidak terlalu banyak jatuh. Sejauh dapat mereka lakukan, maka mereka harus membawa kawan-kawan mereka yang terluka. Ternyata pasukan Madiun adalah pasukan yang memang telah mapan. Karena itu, maka mereka telah melakukan tugas itu dengan sangat cermat. Mereka telah membawa kawan-kawan mereka yang terluka, sementara yang lain mencari jalan untuk mengundurkan diri di bawah perlindungan kawan-kawannya yang terpilih. Dukung channel Novel Silat dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Namun demikian, tetap tidak dapat dihindari bahwa di antara mereka ada beberapa orang yang tertinggal karena luka-lukanya yang parah, sementara tidak ada kesempatan lagi dari kawan-kawannya untuk menyelamatkannya. Bahkan para prajurit Madiun juga tidak dapat menghindarkan diri bahwa ada di antara mereka yang tertangkap tanpa segores luka sekalipun. Dengan demikian maka pertempuran di sisi selatan itu dapat dikatakan selesai seluruhnya. Namun bukan berarti bahwa pasukan Tanah Perdikan menoreh membiarkan pasukan itu tanpa pengamatan. Meskipun pada dasarnya Senapati dari Mataram memerintahkan untuk tidak mengejar pasukan itu, tetapi beberapa kelompok pasukan pilihan harus mengikuti jejak pasukan yang mundur itu. Mereka harus yakin bahwa pasukan itu keluar dari Tanah Perdikan dan bahkan menyeberangi Kali Praga. Pasukan Mataram memang mendapat perintah untuk mengekang diri. Bagaimanapun juga Mataram dan Madiun belum terlibat ke dalam perang yang sebenarnya. Karena itu, maka pasukan Mataram yang berada di Tanah Perdikan menoreh tidak boleh menghancurkan pasukan Madiun, kecuali jika Ki Patih Mandaraka terbunuh. Pasukan Madiun memang tidak segera menyeberang Kali Praga, yang tentu akan sangat berbahaya. Mereka telah mendirikan sebuah perkemahan untuk menghimpun pasukan yang tersisa. Mereka menyempatkan diri mengobati kawan-kawan mereka yang terluka, sehingga mereka akan dapat ikut membantu jika benturan pasukan akan terjadi lagi. Beberapa penghubung telah berusaha mencari hubungan dengan pimpinan tertinggi. Namun mereka mendapat keterangan bahwa Panembahan Cahyawarastra telah terlibat dalam pertempuran melawan Ki Patih Mandaraka itu sendiri. Semua pasukan Panembahan Cahyawarastra telah kalah di segala medan, lapor salah seorang penghubung. Sebenarnya lah, tidak ada lagi pasukan Panembahan Cahyawarastra yang masih sempat bertahan. Bahkan pasukan pengawal khusus Panembahan Cahyawarastra pun tidak mampu lagi bertempur mendampingi Panembahan yang kehilangan pengamatan diri. Ternyata Panembahan Cahyawarastra tidak mau mengakui kekalahan itu. Ia masih saja bertempur melawan Ki Patih Mandaraka tanpa kawan seorang pun lagi. Bahkan lawan Ki Gede Menoreh pun telah ditundukkan pula. Beberapa orang pemimpin Tanah Perdikan menoreh telah berada di sekitar arena pertempuran antara Panembahan Cahyawarastra dan Ki Patih Mandaraka, yang justru telah berubah menjadi perang tanding. Keduanya ternyata telah menyatakan untuk menyelesaikan perang itu sampai tuntas. Sementara itu, sayap-sayap pasukan Panembahan Cahyawarastra yang bertempur di depan gerbang Padukuhan Induk itu sudah tidak berdaya. Beberapa orang telah tertangkap dan menyerah. Sebagian lagi mencoba melarikan diri, berpencar-pencar tidak beraturan. Dengan demikian maka para pengawal justru memberikan isyarat kepada para pengawal yang ada di padukuhan-padukuhan dengan kentongan, agar mereka bersiap-siap menghadapi segala kemungkinan justru pada garis mundur para pengawal Panembahan Cahyawarastra. Sementara itu para pengawal dari induk padukuhan pun telah mengikuti mereka, untuk mencegah kemungkinan yang buruk yang dapat terjadi pada para penghuni padukuhan-padukuhan yang tidak mengungsi, atau justru padukuhan yang menampung para pengungsi. Sementara itu, pengawal terakhir dari Panembahan Cahyawarastra telah tidak berdaya. 10 orang pengawal khususnya sama sekali tidak bergeser dari tempatnya, meskipun seluruh pasukan telah disapu bersih oleh para pengawal Tanah Perdikan. Apapun yang terjadi, ke-10 orang itu telah bertempur dengan segenap kemampuannya. Namun ternyata bahwa mereka tidak mampu bertahan. Bekas perwira Pajang yang ikut bersama Ki Patih Mandaraka telah berusaha memisahkan mereka dari Panembahan Cahyawarastra, dibantu para pengawal. Karena mereka tidak mungkin digeser dari arena, maka satu-satunya jalan adalah melumpuhkan mereka. Sebenarnya mereka memang tidak bergeser sampai dengan kesempatan yang terakhir. Para pengawal itu sama sekali tidak gentar menghadapi batas terakhir dari kemampuan dan kekuatannya. Bahkan hidupnya. Para pengawal Tanah Perdikan memang mendapat perintah untuk sejauh mungkin tidak membunuh terutama orang-orang penting yang akan dapat menjadi sumber keterangan. Tetapi sudah tentu bahwa di medan peperangan tidak mudah untuk melakukan perintah itu sebaik-baiknya.
Karena itu, pada saat terakhir, Panembahan Cahya Warastra benar-benar tinggal seorang diri. Namun ternyata bahwa Panembahan Cahya Warastra adalah seorang yang mempunyai harga diri yang sangat tinggi. Dalam keadaan apapun ia tidak bergeser dari garis keyakinannya. Ia memang ingin membunuh Ki Patih Mandaraka. Dengan demikian, maka apapun yang terjadi di sekitarnya sama sekali tidak mempengaruhi niatnya. Bahkan sampai semua orangnya telah habis dari arena. Terbunuh, tertangkap, menyerah atau melarikan diri. Dalam keadaan yang demikian, maka Ki Patih telah menyempatkan diri untuk memberi peringatan kepada Panembahan Cahya Warastra. Panembahan. Apakah Panembahan tidak mempunyai kebijaksanaan lain daripada berperang tanding sekarang ini? Panembahan telah kehilangan semua pengawal serta pasukan dari Madiun. Semua pasukan Panembahan di segala medan telah habis, terdesak keluar tanah perdikan atau karena hal yang lain. Ki Patih, berkata Panembahan itu. Apakah kau takut menghadapi akibat dari perang tanding? Dalam perang tanding kita memang harus percaya kepada diri sendiri. Kita tidak akan tergantung kepada siapapun juga selain kepada diri sendiri pula. Tetapi apakah perang tanding di antara kita akan menyelesaikan persoalan? Bertanya Ki Patih. Ya. Aku atau kau, jawab Panembahan Cahya Warastra. Kecuali jika kau memang merasa tidak dapat menandingi ilmuku, sehingga kau memerlukan 1-2 orang untuk membantumu, atau bahkan seluruh pasukan tanah perdikan menoreh. Bukan begitu Panembahan, jawab Ki Patih. Aku tidak berkeberatan untuk menyelesaikan perang tanding ini apapun yang akan terjadi. Tetapi aku hanya menawarkan kemungkinan lain. Memang ada 2 kemungkinan, sahut Panembahan Cahya Warastra. Kau bunuh diri karena kau tidak berani melihat kenyataan bahwa aku adalah orang yang tidak terkalahkan, atau kau mati sebagai seorang laki-laki dalam perang tanding ini. Ki Patih menarik nafas dalam-dalam. Ia sama sekali tidak gentar menghadapi Panembahan itu. Setelah bertempur beberapa saat, serta setelah saling menjajagi, maka Ki Patih tidak menganggap ada sesuatu yang perlu dicemaskan pada lawannya. Namun sebaliknya, Panembahan Cahya Warastra itu pun beranggapan demikian pula. Karena itu Panembahan Cahya Warastra menganggap bahwa dirinya akan dapat membunuh Ki Patih Mandaraka. Setelah itu, meskipun seisi tanah perdikan akan bersama-sama melawannya dan mencincangnya sampai lumat, ia sama sekali tidak menghiraukannya. Meskipun di sudut hatinya yang paling dalam, Panembahan itu harus mengakui kegagalannya untuk mencapai satu cita-cita. Namun ia telah berada di garis paling belakang dari kemungkinan yang dapat dilakukannya. Karena itu, maka Ki Patih Mandaraka itu pun kemudian berkata, "Baiklah Panembahan. Jika itu satu-satunya kemungkinan yang harus kita tempuh. Orang-orang yang ada di sekitar arena ini tahu apa artinya perang tanding. Karena itu, jangan takut bahwa ada di antara orang-orang yang berada di sekitar arena ini akan mengganggu." Panembahan Cahya Warastra menggeram. Ia pun telah meloncat menyerang dengan garangnya. Demikianlah, pertempuran antara kedua orang tua yang berilmu tinggi itu berlangsung semakin garang. Keduanya bergerak dengan cepat dan dengan kekuatan yang sulit untuk dinilai oleh para pengawal yang berdiri termangu-mangu. Namun di sekitar arena itu tidak hanya dilingkari oleh para pengawal yang menyaksikan pertempuran itu dengan jantung yang berdebaran. Ternyata para pemimpin dan orang-orang tua dari Tanah Perdikan dan para tamu dari Mataram telah ada di sekitar arena itu pula. Kiai Gringsing dan Ki Waskita menyaksikan pertempuran itu dengan dahi yang berkerut. Sementara itu Agung Sedayu dan Gelagah Putih yang sudah kehilangan lawan-lawan mereka pun telah berada di arena itu pula. Ki Jayaraga dan Ki Gede menjadi tegang di saat-saat yang nampaknya menjadi gawat bagi Ki Patih Mandaraka. Namun setiap kali Ki Mandaraka memang masih mampu mengatasi setiap kesulitan. Demikianlah, maka pertempuran itu semakin lama menjadi semakin meningkat menjadi benturan-benturan ilmu yang tinggi. Ayunan tangan Panembahan Cahya Warastra menjadi semakin cepat, semakin keras dan rasa-rasanya bukan lagi ayunan tangan biasa. Ketika sisi telapak tangan Panembahan Cahya Warastra berayun mengarah ke kening Ki Mandaraka namun tidak mengenai sasarannya karena Ki Mandaraka sempat mengelak, maka sambaran anginnya bagaikan telah mengguncang jantung. Beberapa orang yang berdiri di garis serangan itu terkejut. Sambaran angin itu terasa menampar dada mereka sehingga dada mereka menjadi sesak. Dengan demikian, maka para pengawal pun seakan-akan telah menyibak. Tetapi serangan Panembahan Cahya Warastra itu tidak hanya tertuju ke arah yang sama.
Di saat ia memburu Ki Mandaraka, maka arah serangannya pun telah berubah. Namun demikian, Panembahan Cahya Warastra itu tidak dengan segera mampu menguasai lawannya. Ki Mandaraka itu dapat berloncatan dengan cepat. Kakinya seakan-akan tidak lagi menyentuh tanah. Kemarahan Panembahan Cahya Warastra yang memuncak telah mendorong tingkat ilmunya semakin tinggi. Ternyata Panembahan Cahya Warastra itu telah mampu memadatkan getaran udara karena sambaran angin dari gerakan tangannya. Demikian mapan ilmunya, maka sambaran angin setiap serangannya bagaikan menjadi kepanjangan tangannya. Getar udara itu mempunyai akibat seperti sentuhan wadaknya. Meskipun jangkauannya tidak lebih dari panjang tangannya sendiri, sehingga dengan demikian maka panjang tangan Panembahan Cahya Warastra itu bagaikan telah berlipat. Ki Mandaraka memang terkejut. Ia baru kemudian menyadari ketika serangan lawannya itu telah menggetarkan pertahanannya. Ki Mandaraka yang tidak menyadari serangan itu terdorong beberapa langkah surut. Sambil berdesis menahan sakit, Ki Mandaraka berkata, "Luar biasa. Jangan merajuk," geram Panembahan Cahya Warastra. Namun dalam pada itu Ki Mandaraka telah meningkatkan daya tahan tubuhnya. Bukan sekedar daya tahan sewajarnya, namun untuk melawan kemampuan ilmu Panembahan Cahya Warastra yang sulit diperhitungkan itu, justru karena kemampuannya memadatkan sambaran udara yang digetarkan oleh ayunan tangannya, maka Ki Mandaraka telah mempergunakan ilmunya yang juga pernah dimiliki oleh beberapa orang pemimpin di Pajang. Tameng Wajah, ilmu yang menggetarkan lawan-lawan Sultan Trenggana di zaman kejayaan Demak, yang kemudian juga diwarisi oleh putra menantunya yang kemudian bertahta di Pajang. Pada serangan berikutnya, Panembahan Cahya Warastra lah yang terkejut. Ilmunya serasa menyentuh pertahanan tirai besi baja. "Tameng Wajah," geram Panembahan Cahya Warastra. Ki Patih Mandaraka tidak menjawab. Tetapi mereka bertempur semakin sengit. Serangan-serangan Panembahan Cahya Warastra berikutnya tidak lagi berbahaya bagi Ki Patih Mandaraka. Meskipun Panembahan Cahya Warastra menjadi semakin sering mengenainya dengan kemampuan ilmunya yang seakan-akan menjadi kepanjangan tangannya namun tidak kasat mata, tetapi Ki Patih Mandaraka sama sekali tidak terguncang karenanya. Bahkan dengan dilindungi oleh Aji Tameng Wajah, Ki Patih Mandaraka menyerang semakin keras, sehingga beberapa kali Panembahan Cahya Warastra terdesak. Tetapi sudah tentu Panembahan Cahya Warastra tidak membiarkan dirinya sekedar menjadi sasaran. Setelah ia yakin tidak mampu menembus perisai ilmu Ki Patih Mandaraka itu, maka Panembahan Cahya Warastra telah mempergunakan ilmunya yang diperhitungkan akan berarti untuk mengatasi ilmu Tameng Wajah. Demikianlah, maka ketika pertempuran kemudian berlangsung semakin sengit, maka Panembahan Cahya Warastra telah meloncat mengambil jarak. Ketika Ki Mandaraka memburunya dengan memperhitungkan kemungkinan yang lebih berat dari ilmu yang pernah dilontarkannya menilik sikapnya, sehingga Ki Patih itu telah meningkatkan kemampuan perisai ilmunya, maka Panembahan Cahya Warastra telah melepaskan ilmunya yang menggetarkan jantung. Dengan menghentakkan kedua tangannya, dilontarkan oleh loncatan panjang, maka Panembahan Cahya Warastra telah menghantam lawannya, meskipun disadarinya akan membentur perisai ilmu Tameng Wajah. Ternyata memang telah terjadi benturan yang dahsyat, dibarengi teriakan Panembahan Cahya Warastra. "Perisai ilmumu tidak akan mampu bertahan atas ilmuku Gundala Geni." Dalam benturan itu, Ki Patih Mandaraka memang terguncang. Bahkan Ki Mandaraka tidak mampu bertahan di tempatnya. Ia telah terdorong beberapa langkah surut. Ilmu Panembahan Cahya Warastra itu memang dapat menggetarkan perisai ilmu Ki Mandaraka. Dada Ki Mandaraka memang merasa sesak bagaikan tertindih batu padas. Namun Ki Patih Mandaraka tetap mampu mempertahankan keseimbangannya. Ia tetap berdiri tegak dan bersiap menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Panembahan Cahya Warastra yang menyerang dengan ilmunya yang dinamakannya sendiri Gundala Geni itu, ternyata telah terpental beberapa langkah surut. Ilmunya seakan-akan telah membentur selapis baja yang tebal. Meskipun sasaran itu juga tergetar surut, tetapi Panembahan Cahya Warastra sendiri telah terpental pula. Bahkan sebagian kekuatannya seakan-akan telah berbalik memukul isi dadanya sendiri, sehingga ternyata seperti sasarannya, dada Panembahan Cahya Warastra pun telah menjadi sesak. Untuk sesaat kedua orang tua itu berdiri tegak berjarak beberapa langkah. Namun keduanya telah bersiap dan menghadapi segala kemungkinan. "Kau memang luar biasa Ki Patih," berkata Panembahan Cahya Warastra.
Ternyata kau mampu bertahan atas ilmuku Gundala Geni, dengan ilmu tameng wajahmu yang hampir sempurna itu. Apakah kau pikir perang tanding di antara kita akan segera selesai? Bertanya Ki Mandaraka, aku akui bahwa ilmumu sangat tinggi sehingga ilmuku telah tergetar karenanya. Namun jika kita bertempur terus, maka nampaknya tidak akan berkesudahan. Aku sudah bertekad membunuhmu, berkata Panembahan Cahyawarastra. Hanya membunuhku saja? Tanpa akibat yang lain, bertanya Ki Patih Mandaraka. Aku tidak tahu maksudmu, sahut Panembahan Cahyawarastra. Jika kau datang dengan pasukan segelar sepapan dengan tergesa-gesa, karena kau mendapat laporan dari petugas sandimu bahwa aku berada di tanah perdikan Menoreh, tentu bukan sekedar ingin membunuhku. Justru membunuh aku itu bukan tujuan utama bagimu. Sekedar satu cara bagimu untuk memperoleh kedudukan yang lebih mapan lagi. Mungkin sekarang kau sudah selalu berada di dekat Panembahan Mas di Madiun serta berhasil membujuknya untuk melakukan langkah-langkah yang sebenarnya kurang menguntungkan bagi Madiun sendiri. Tetapi itu belum cukup. Kau ingin dianggap orang yang dapat menyelesaikan segala persoalan dengan mantap. Kau ingin menggeser kedudukan para adipati yang selama ini berada di sekitar Panembahan Madiun itu. Bahkan pada suatu saat kau ingin menggeser Panembahan Madiun itu sendiri. Cukup, Panembahan Cahyawarastra hampir berteriak. Sekarang terbukti apa yang dikatakan orang tentang ilmu Ki Patih Mandaraka. Yang paling berbahaya padamu adalah bibirmu. Bukan ilmu tameng wajah atau ilmumu yang lain. Ki Patih Mandaraka tertawa. Katanya. Jadi apa yang kau cari sebenarnya di tanah perdikan ini dengan memburuku? Sekedar satu pengabdian kepada Madiun? Apakah kau dilahirkan dan dibesarkan di Madiun sehingga kau merasa wajib untuk mengabdi bagi kampung halamanmu? Apa kau pernah mendapat anugerah yang berlimpah dari Panembahan Mas, sehingga dengan demikian maka kau merasa berhutang budi? Atau apa? Kau datang dengan mempertaruhkan sesuatu yang paling berharga dari dirimu tentu karena yang kau inginkan juga bernilai seharga nyawamu. Tutup mulutmu, bentak Panembahan Cahyawarastra. Kau memang pandai memutarbalikkan keadaan. Kata-katamu memberikan kesan yang seakan-akan meyakinkan. Tetapi kali ini adalah kali terakhir. Kau tidak akan dapat lagi meracuni orang lain dengan bibirmu yang tajam itu. Ki Patih Mandaraka tertawa. Katanya, kau memang orang aneh. Tetapi aku masih bertanya kepadamu, setelah kau berhasil membunuhku, kau lalu mau apa? Kau tidak akan dapat keluar dari lingkaran ini. Kau tidak akan dapat kembali ke Madiun untuk menerima hadiah yang barangkali kau inginkan. Bahkan sebagai landasan untuk mencapai tataran pemerintahan tertinggi di Madiun. Kau lihat di sini ada beberapa orang tua yang berilmu tinggi. Juga kau lihat anak-anak muda yang telah memanjat pada tingkat ilmu tertinggi pula. Kau tidak akan dapat menantang mereka seorang demi seorang untuk berperang tanding, karena kedudukanmu di sini adalah sebagai penyerang tanah perdikan ini. Persetan, bentak Panembahan itu pula. Sekarang apa maksudmu dengan mengulur waktu itu? Aku sama sekali tidak mengulur waktu, jawab Ki Mandaraka. Tetapi aku memberi kesempatan kepadamu untuk merenungi dirimu sendiri. Kenapa kau sekarang berada di sini? Panembahan Cahyawarastra menggeram. Katanya, bersiaplah. Aku akan menyerangmu dengan tanpa menghiraukan, apakah kau melawan atau tidak. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Ia sempat melihat wajah-wajah tegang di sekitar arena itu. Ki Mandaraka menyadari bahwa orang-orang yang berdiri di seputarnya itu diantaranya adalah orang-orang berilmu tinggi. Bahkan Gelaga Putih yang masih muda sekali itu pun telah berbekal ilmu yang tinggi pula. Tetapi Ki Patih Mandaraka yang sebelumnya bernama Ki Jurumartani itu tidak mau mengorbankan harga dirinya dalam perang tanding itu. Karena itu, maka Ki Patih itu pun bertekad untuk menyelesaikan lawannya itu sendiri, apapun yang terjadi. Sejenak kemudian pertempuran telah menyala pula. Semakin lama menjadi semakin sengit. Keduanya mengerahkan ilmu mereka yang sangat tinggi. Ketika pukulan Gundala Geni tidak berhasil menyelesaikan pertempuran itu, maka Panembahan Cahyawarastra telah mempergunakan ilmunya yang lain. Serangannya datang dari jarak beberapa langkah tanpa mendekati lawannya, dengan menghentakkan tangannya dengan telapak tangan terbuka mengarah kepada lawannya. Namun Ki Patih Mandaraka tidak menunggu dengan ilmu tameng wajahnya. Lapun telah menyerang dengan cara yang hampir sama.
Serangan mereka memang tidak dapat ditangkap jelas dengan tatapan mata wadak. Namun bagi mereka yang berilmu tinggi, dapat melihat getaran ilmu yang terlontar itu sebagai asap yang sangat tipis. Ternyata benturan yang dahsyat telah terjadi ketika kedua jenis ilmu yang mirip beradu di udara. Getarannya begitu kerasnya, sehingga beberapa orang pengawal yang mengelilingi arena itu bagaikan terdorong mundur. Bahkan 1-2 orang yang sama sekali tidak mengira akan terjadi getaran yang demikian kerasnya, sehingga mereka terhuyung-huyung kehilangan keseimbangannya. Baru kemudian dengan tergesa-gesa mereka melenting berdiri. Namun orang-orang yang berilmu tinggi memang tidak bergeser dari tempatnya, meskipun mereka merasakan hentakan pada dadanya. Tetapi daya tahan mereka cukup kuat untuk dengan serta-merta mengatasinya. Tetapi dengan demikian maka mereka menyadari betapa tinggi ilmu kedua orang itu. Kiai Gringsing dan Ki Waskita saling berpandangan sejenak. Mereka memang tidak dapat menduga kapan pertempuran dengan cara itu akan selesai. Sementara itu, langit telah menjadi buram sehingga senja menjadi semakin gelap. Sudah waktunya berhenti, berkata Ki Waskita. Bagi pertempuran waktunya memang sudah lewat. Tetapi nampaknya perang tanding itu tidak akan terhenti oleh batasan waktu, jawab Kiai Gringsing. Ki Waskita mengangguk-angguk. Sementara itu ternyata Ki Gede telah memerintahkan beberapa orang pengawal untuk menyalakan obor dan membawa potongan-potongan bambu untuk menancapkannya di tanah berlumpur di tengah-tengah kotak sawah. Tetapi ketika obor-obor itu dipasang, terdengar Panembahan Cahyawarastra tertawa sambil berkata, "Alangkah bodohnya orang-orang Tanah Perdikan. Dikiranya tanpa obor-obor itu mataku tidak dapat melihat lawanku, atau barangkali Ki Patih yang telah mulai menjadi rabun setelah senja?" Tetapi Ki Patih Mandaraka sempat menjawab sambil mengelakkan serangan Panembahan Cahyawarastra. "Kaulah yang bodoh. Obor itu sama sekali bukan untuk kepentingan kita. Tetapi para pengawal ingin menjadi saksi di saat kau jatuh terbaring di tanah persawahan mereka." "Setan kau," geram Panembahan Cahyawarastra. Tiba-tiba saja ia meloncat surut. Dengan satu hentakan, maka Panembahan Cahyawarastra itu sudah melepaskan ilmunya yang gegirisi. Ilmu yang mengejutkan semua orang yang menyaksikannya. Dari kedua telapak tangan Panembahan itu yang terbuka merapat, seakan-akan telah keluar asap yang semakin lama semakin tebal. Demikian cepatnya, sehingga asap itu kemudian telah berputar bagaikan angin pusaran. Tetapi waktu yang diperlukan itu, tidak lebih cepat dari waktu yang diperlukan oleh Ki Patih Mandaraka untuk mempersiapkan ilmunya pula. Tetapi Ki Patih Mandaraka mempunyai cara tersendiri untuk melawan Panembahan itu. Ketika angin pusaran itu datang melandanya, maka Ki Patih tidak membenturnya dengan ilmunya. Namun tubuhnya menjadi seringan kapas. Karena itu, maka demikian angin pusaran itu hampir menggapainya, justru tubuh Ki Patih seakan-akan telah terhembus menjauh. Agung Sedayu mengerutkan keningnya melihat ilmu itu. Hampir di luar sadarnya ia berpaling ke arah Gelagah Putih. Meskipun tidak sedahsyat ilmu yang dilontarkan oleh Panembahan itu, tetapi ilmu sejenis itu telah dilihat oleh Gelagah Putih di halaman rumah Agung Sedayu sehingga beberapa cabang dan ranting pepohonan berpatahan, di saat beberapa orang datang dan berniat untuk mengambil sekar mirah sebagai taruhan. Tetapi dalam pada itu, angin pusaran itu rasa-rasanya semakin lama menjadi semakin dahsyat. Bahkan dapat dikendalikan, sehingga kemana Ki Patih Mandaraka bergeser, angin pusaran itu selalu memburunya. Beberapa orang benar-benar menjadi berdebar-debar. Mereka telah mundur semakin jauh. Bahkan orang-orang berilmu tinggi pun telah bergeser pula, justru karena mereka tidak ingin terlibat. Jika mereka membiarkan serangan yang dahsyat itu mendekati mereka, maka mereka terpaksa harus melawannya, sehingga sadar atau tidak sadar, mereka telah melibatkan diri, yang barangkali justru akan membuat Ki Patih Mandaraka kecewa. Namun demikian, setiap orang telah mempersiapkan diri untuk menghadapi segala kemungkinan. Dalam pada itu, Ki Patih Mandaraka sendiri bagaikan berterbangan di arena yang menjadi semakin luas itu. Tetapi pusaran angin itu selalu memburunya kemana Ki Patih itu pergi. Beberapa orang berilmu tinggi yang ada di sekitar arena itu mengira bahwa pada suatu saat Ki Patih akan menghentikan pusaran angin itu dengan ilmunya pula. Jika ia menghantam pusaran angin itu, maka pusaran angin itu akan pecah bertebaran, sehingga tidak akan mampu lagi memburunya. Panembahan Cahyawarastra sendiri juga memperhitungkan demikian. Karena itu, maka sambil mengendalikan arah angin pusaran itu, ia menunggu.
Sebenarnya lah Kipatih Mandaraka telah mempersiapkan dirinya. Dengan satu hentakan, maka Kipatih telah meloncat mengambil jarak. Karena tubuhnya bagaikan seringan kapas, maka Kipatih dapat meluncur ke tempat yang tidak terduga. Sementara Panembahan Cahya Warastra memusatkan nalar budinya mengarahkan ilmunya memburu Kipatih, maka Kipatih telah mempersiapkan dirinya. Dengan satu hentakan, maka Kipatih telah melontarkan kekuatan ilmunya menghantam angin pusaran yang tengah mendekatinya. Akibatnya memang dahsyat sekali. Angin pusaran itu memang pecah sebagaimana diperhitungkannya. Getarannya telah menebar ke seluruh arena, sehingga orang-orang berilmu tinggi pun harus bergeser surut. Bukan saja angin yang menggetarkan udara, tetapi rasa-rasanya debu pun berhamburan di seluruh medan. Orang-orang yang ada di sekitar arena yang menjadi luas itu telah menutup wajah mereka dengan telapak tangan. Namun pada saat yang demikian, semua obor pun telah menjadi padam, sehingga arena itu menjadi gelap. Yang terdengar kemudian adalah suara tertawa Panembahan Cahya Warastra. Demikian getaran udara mereda dan debu pun mengendap, maka angin yang bertebaran itu bagaikan telah berhimpun kembali. Angin pusaran itu seakan-akan telah tumbuh lagi. Semakin lama semakin dahsyat dalam kegelapan malam. Kipatih Mandaraka, terdengar suara Panembahan Cahya Warastra. Lepaskan semua ilmumu. Anginku tidak akan dapat kau pecahkan dengan ilmu apapun juga. Kau dapat berterbangan kian kemari. Tetapi itu hanya menunda kematianmu saja, karena kau tidak akan mampu mengatasi serangan angin pusaranku meskipun kau mempunyai perisai ilmu rangkap. Meskipun kau mempunyai ilmu tameng wajah, ilmu kebal dan ilmu lembu sekilan. Kipatih Mandaraka tidak menjawab. Tetapi tubuhnya masih saja berterbangan menghindari pusaran yang semakin kencang. Namun dalam pada itu, Panembahan Cahya Warastra menjadi agak kabur menghadapi sasarannya. Ternyata Kipatih Mandaraka juga memiliki ilmu yang membuat dirinya menjadi bagaikan samar-samar. Apalagi dalam gelapnya malam. Sekali-sekali nampak, namun kemudian menjadi kabur. Tetapi kemudian terdengar suara tertawa Panembahan Cahya Warastra. Katanya, satu permainan sembunyi-sembunyian yang menarik. Tetapi mataku masih belum rabun Kipatih. Kipatih Mandaraka tidak menyahut. Namun demikian, ternyata bahwa dengan demikian ia mempunyai waktu lebih banyak daripada sebelumnya. Tetapi kemudian Kipatih Mandaraka telah menjadi jemu dengan permainan itu. Ia tidak mau selalu diburu oleh angin pusaran yang semakin dahsyat. Bukan saja pusaran yang akan dapat mengangkatnya dan membantingnya jatuh di tanah, tetapi pusaran itu akan dapat melumatkan tulang-tulangnya selagi ia terangkat. Orang-orang berilmu tinggi yang menyaksikan pertempuran itu menjadi berdebar-debar. Sementara para pengawal yang menjadi semakin jauh dari pusat arena menjadi bingung. Bahkan ada di antara mereka yang tidak tahu apakah yang telah terjadi. Ketika Kipatih Mandaraka meluncur mengambil jarak, serta bersiap untuk meluncurkan serangannya, terdengar suara Panembahan Cahya Warastra. Kau akan mencoba sekali lagi Kipatih. Apakah kau belum yakin bahwa senjataku itu pada akhirnya akan membunuhmu? Kipatih masih belum menjawab. Ia mempergunakan waktu yang sedikit untuk memusatkan nalar budinya. Dengan mengerahkan segenap kemampuan dan ilmunya. Kipatih Mandaraka benar-benar ingin mengakhiri pertempuran yang berkepanjangan itu. Dengan sikap yang meyakinkan Kipatih Mandaraka menghadap ke arah angin pusaran yang semakin lama menjadi semakin dekat. Tetapi yang dilakukan oleh Kipatih Mandaraka benar-benar mengejutkan. Sebelum angin pusaran itu melandanya, maka Kipatih telah meloncat sambil melepaskan ilmunya yang dahsyat. Tetapi ternyata Kipatih tidak membenturkan ilmunya untuk memecah angin pusaran itu. Tetapi ia langsung menghancurkan sumbernya. Ternyata dalam waktu sekejap Kipatih Mandaraka telah beralih sasaran. Dengan menghentakkan kekuatan ilmunya setelah meloncat ke samping, Kipatih Mandaraka telah menyerang langsung Panembahan Cahya Warastra. Dengan memadamkan sumbernya, maka Kipatih memastikan bahwa pusaran itu akan lenyap dengan sendirinya. Panembahan Cahya Warastra terkejut. Tetapi terlambat baginya untuk berbuat sesuatu, meskipun pada saat terakhir ia sadar bahwa serangan Kipatih Mandaraka ditujukan langsung kepadanya. Satu hentakan ilmu yang dahsyat telah menghantam Panembahan Cahya Warastra yang sedang menikmati kemenangan kecilnya. Karena itu maka Panembahan Cahya Warastra itu telah terlempar beberapa langkah surut dan terbanting jatuh berguling-guling di tanah. Namun sementara itu, di saat Kipatih Mandaraka menyerang Panembahan Cahya Warastra, angin pusaran itu telah menyentuhnya pula,
sehingga Ki Patih telah terputar beberapa kali, meskipun ia telah meloncat. Namun ternyata daya tahan Ki Patih Mandaraka sangat tinggi, sehingga sejenak kemudian Ki Patih itu mampu menguasai dirinya sepenuhnya. Berdiri tegak dengan dada tengadah. Suasana menjadi tegang. Malam yang menyelubungi tanah perdikan itu pun menjadi semakin gelap pula. Beberapa orang pengawal yang mengelilingi arena itu sebagian tidak melihat apa yang telah terjadi. Tetapi beberapa orang berilmu tinggi menyaksikan bagaimana Ki Patih Mandaraka menyelesaikan pertempuran itu. Beberapa belas langkah di hadapannya terbaring tubuh Panembahan Cahyawarastra. Seperti diperhitungkan oleh Ki Patih Mandaraka, maka demikian Panembahan itu kehilangan kekuatannya karena serangannya, maka angin pusaran itu pun telah pecah dan lenyap dalam gelapnya malam. Kiai Gringsing menarik nafas dalam-dalam. Ternyata bahwa Kecuruk Putih memang telah mencapai satu tataran yang tinggi, meskipun agaknya orang itu salah hitung. Kecuruk Putih yang mabuk akan keberhasilannya membujuk Panembahan Mas di Madiun untuk melakukan langkah-langkah yang berbahaya itu tidak melihat bahwa ilmunya masih jauh dari sempurna. Sebagaimana Ki Patih Mandaraka yakin bahwa ia akan dapat mengalahkan orang itu, maka sebenarnya lah hal itu telah terjadi. Kecuruk Putih yang menyebut dirinya Panembahan Cahyawarastra itu tidak berdaya melawan Ki Patih Mandaraka. Untuk beberapa saat orang-orang berilmu tinggi itu memang menunggu. Baru kemudian Kiai Gringsing, Ki Waskita, Ki Jayaraga dan Ki Gede Menoreh melangkah mendekati. Ternyata Ki Patih telah menyelesaikannya, desis Kiai Gringsing. Doa restu kalian, Yang Maha Agung masih melindungi aku, jawab Ki Patih Mandaraka. Namun sudah barang tentu orang itu tidak berarti apa-apa bagi Kiai Gringsing. Ah, Kiai Gringsing berdesah. Aku sudah terlalu tua untuk dapat berbuat sesuatu. Tetapi ilmu yang tersimpan di dalam diri Kiai ternyata belum ada yang menyamainya. Bahkan Kiai masih juga menyimpan beberapa jenis kemampuan Kiai, sehingga sampai saat ini belum pernah Kiai pergunakan, berkata Ki Patih Mandaraka. Ah, sekedar cerita untuk menidurkan anak-anak, jawab Kiai Gringsing. Namun bagaimanapun juga, Kecuruk Putih telah kehilangan kesempatan untuk melangkah lebih jauh. Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Sejenak kemudian ia pun melangkah mendekati tubuh Kecuruk Putih itu. Ternyata tubuh itu telah diam membeku. Ki Patih Mandaraka itu berdiri termangu-mangu. Ia lebih banyak merenungi dirinya sendiri daripada orang yang terbaring diam itu. Sebenarnya bahwa Ki Patih Mandaraka itu jarang sekali langsung turun ke arena. Ia lebih banyak berada di belakang layar dari peristiwa-peristiwa yang terjadi. Ia lebih banyak bertindak sebagai pemikir daripada seorang prajurit. Karena itu maka baik buruk langkah Panembahan Senapati, banyak orang yang melemparkan tanggung jawab kepadanya. Untunglah bahwa ilmunya belum mencapai tataran tertinggi, berkata Ki Patih Mandaraka itu di dalam hatinya. Di saat Pajang bergejolak melawan Jipang, maka Ki Patih Mandaraka yang masih bernama Ki Jurumartani itu pun tidak langsung turun ke arena di tepian Bengawan Sore. Tetapi ia adalah orang yang merencanakan semuanya. Bukan saja peristiwa di tepian itu, tetapi sejak di Paseban, ketika Sutawijaya yang kemudian bergelar Panembahan Senapati itu merengek untuk ikut turun ke medan. Karena dengan demikian, maka ayahanda angkatnya yang sangat mengasihinya tentu tidak akan sampai hati melepaskannya pergi tanpa sifat kandel, sehingga akhirnya Kiai Pleret harus dikeluarkan dari perbendaharaan pusaka untuk dibawa Sutawijaya sebagai pelindungnya. Ternyata bahwa tombak itu pula lah yang telah melumpuhkan Arya Penangsang di medan perang. Tetapi justru di tanah perdikan Menoreh, ia harus langsung berada di medan pertempuran melawan Panembahan Cahyawarastra yang semula bernama Kecuruk Putih itu. Namun ternyata Kecuruk Putih memang bukan seorang yang mampu mengakhiri hidup Ki Patih Mandaraka, bahkan sebaliknya. Sementara itu, Ki Gede pun telah menerima laporan dari segala medan, bahwa pertempuran memang telah selesai. Orang-orang yang melarikan diri telah didesak untuk keluar dari tanah perdikan Menoreh. Bahkan 2 orang petugas sandi telah menyaksikan sendiri para prajurit Madiun menyeberangi Kali Praga dengan beberapa buah rakit yang dikumpulkannya di tepian seberang menyeberang. Tetapi Ki Gede pun telah menerima laporan pula tentang seorang yang telah mengamuk di rumah Ki Gede, namun yang telah dapat dikuasai oleh Sekar Mirah dan para pengawal, meskipun ada beberapa orang pengawal yang ternyata telah terluka. Kita mengucap syukur bahwa semuanya telah dapat dilampaui. Meskipun ada juga korban yang jatuh,
namun dalam keseluruhan, kita dapat mengatasi kesulitan yang datang melanda tanah perdikan ini. Desis Ki Gede lebih ditujukan kepada diri sendiri. Yang Maha Agung masih melindungi kita semua, berkata Kiai Gringsing. Ternyata bahwa di segala medan pasukan pengawal tanah perdikan ini mampu mengusir para pengikut Panembahan Cahyawarastra. Bahkan kecepatan gerak petugas Sandi Mataram telah ikut menyelamatkan tanah perdikan ini. Namun dalam pada itu, Ki Patih Mandaraka telah menarik nafas dalam-dalam sambil berkata, "Akulah sebab dari kerusakan yang terjadi di tanah perdikan ini." "Tidak Ki Patih," sahut Ki Gede. "Kami sudah memilih tempat dalam tatanan pemerintahan di Mataram. Karena itu, adalah kewajiban kami untuk mengemban tugas ini. Justru kehormatan yang besar bagi tanah perdikan ini, bahwa Ki Patih sudi berkunjung. Adapun langkah-langkah yang diambil oleh Panembahan Cahyawarastra sama sekali bukan tanggung jawab Ki Patih Mandaraka." Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian katanya, "Aku sangat berterima kasih kepada seisi tanah perdikan Menoreh, kepada orang-orang sebaya yang telah memberikan doa restunya kepadaku, dan kerja keras para petugas Sandi Mataram beserta para prajurit." "Sudahlah," berkata Kiai Gringsing. "Sebagian besar pekerjaan ini sudah selesai. Ki Patih tidak usah terlalu banyak menyesali peristiwa ini. Seperti dikatakan oleh Ki Gede, bahwa yang terjadi sama sekali bukan tanggung jawab Ki Patih dan bukan tanggung jawab kita semua. Tetapi tanggung jawab Panembahan Cahyawarastra. Nampaknya ia memang sudah mempertanggungjawabkannya dengan menyerahkan nyawanya." Ki Patih Mandaraka menarik nafas dalam-dalam. Sementara itu, beberapa orang telah menyalakan obor lagi di bekas arena itu. Ki Gede telah memerintahkan para pengawal untuk membersihkan arena. Mereka harus mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan yang telah gugur dalam pertempuran itu. Tetapi mereka juga harus mengumpulkan lawan yang tertinggal serta tidak berdaya lagi karena luka-luka parah. Bahkan juga yang terbunuh di peperangan itu. Dalam pada itu, maka Ki Gede pun kemudian mempersilahkan Ki Patih Mandaraka serta yang lain untuk kembali ke Padukuhan Induk, sementara Agung Sedayu dan Gelagah Putih masih tetap bertugas mengawasi arena. Bukan saja mengawasi para pengawal yang sedang mengumpulkan kawan-kawan mereka yang terluka dan gugur, tetapi jika timbul persoalan baru atau orang-orang berilmu tinggi yang tercecer, mereka harus mengatasinya. Ternyata kerja itu tidak hanya dilakukan di bekas medan di dekat Padukuhan Induk. Di semua bekas arena pertempuran, para pengawal juga sibuk melakukan hal yang sama. Mereka yang terluka dan yang gugur telah dibawa ke padukuhan terdekat untuk mendapatkan perawatan. Malam itu, meskipun pertempuran telah selesai, namun kesibukan masih berlangsung terus. Para pengawal yang telah bertempur dengan mengerahkan segenap tenaga, mendapat kesempatan untuk beristirahat. Sementara itu, para pengawal yang berada di padukuhan selama pertempuran berlangsung untuk menjaga segala kemungkinan, telah berganti mendapat tugas untuk melakukan perawatan atas mereka yang terluka dan mengumpulkan mereka yang telah gugur. Demikian juga atas orang-orang Panembahan Cahyawarastra. Dalam pada itu, maka para pemimpin tanah perdikan Menoreh pun telah memasuki Padukuhan Induk. Mereka langsung menuju ke rumah Ki Gede Menoreh untuk beristirahat dan membersihkan diri. Bersambung ke bab 356. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.